Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penghujung tahun 1987 tahun ke-8 berdirinya Balerong Group Jakarta, kami dapat kesempatan menampilkan sebuah paket spesial, yaitu ceramah adat Minangkabau, dan kami beri judul Kepribadian Minang. Kalau salarui salam menangko, kami datang menemui para penggemar cerita-cerita drama dan batemakan adat dan agama. Maka kini kami mencogok jo bantu ceramah. InsyaAllah dengan versi baru kiranya pesan-pesan Balerong akan lebih luas dan mantap mencapai sasarannya. Dan seandainya masyarakat menghendaki, maka serial berikutnya akan menyusul secara berkala. Akan kami cuba mengangkat permasalahan sampai di mana peranan adat dalam pembentukan pribadi manusia Minang, biar secara perorangan ataupun secara kelompok. Tentu saja sampai bate-bate dan mungkin dan patut kita jangkau. Nusana pendangan kami hormati. Tak kalau ambo tagak dicorong studio rekaman waktu membuat kasetko, ambo membayangkan sedang madoi majelis anak-anak muda Minang. Satu forum di mana sedang berlangsung dialog antara mamak dan kemanakan. Sedang berkomunikasi antara adik jokako atau sedang berbincang-bincang anak je bapaknya. Dan sebenarnya lah, sajak semulalah terpasang niat dalam batin. Kalau materi kaset nangku ambo alamatkan kepada generasi penerus Minangkabau di rantau ataupun di kampung. Tapi alangkah berbahagianya kami, sekiranya penyajian ringan nangku ada juga manfaatnya kepada generasi yang lebih tua, minimal sebagai bahan perbandingan. Mudah-mudahan saja. Angku-angku pun sanak penangan. Secara jujur kami akui bahwa kalau dipandang dari segi penguasaan ilmu adat, rasanya sio-siolah kami menatiangkan ceramah serupa itu, alun baban batu digale. Kami katakan baik itu sebab berbicara mengenai adat adalah berbicara tentang kemanusiaan. Baik itu luasnya ruang lingkup permasalahan dan menjadi wawasan adat Minang itu sendiri. Tidak saja kultural, skopnya mencapai bidang sosial, bidang ekonomi, politik, agama, hukum, dan lain sebagainya. Terlalu kompleks memang. Apalagi bagi kami yang tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun samantang pun itu, didesak oleh hak dan kewajiban sebagai warga Minang dan cinta Minang, ditambah dengan beban moral sebagai pemangku adat, maka kami merasa terpanggil untuk berbuat. Sampaikan walau seayat, itulah modal kami. Engkauanku, saja beredarnya cerita kaset di Simpang Duo, secara langsung kami mengamati animo generasi muda terhadap adat Minang. Kesimpulan kami ialah, di satu pihak sangat memprihatinkan bahwa adatlah kehilangan pamor dalam pergaulan modern. Orang kini cenderung memasuki kehidupan praktis, sifatnya individual dan polanya materialis. Adat tidak lagi relevan untuk diperbincangkan, apalagi untuk dianut ditaati. Falsafah hidup ala Minang tinggal kenangan. Inyolah punah dilanda badai seleksi nilai. Akan tetapi, dari pihak lain kami menampak bahwa ada semacam kerinduan bagi sekelompok pemuda untuk mengetahui adat. Apa dan bagaimana itu adat? Unsur apa yang mempertemukan pandang antara moral Islam dan moral adat? Apa yang unik dan kenapa mengko populer sampai diteliti orang luar? Nyo mencari dan mencari. Di kakek-kakeknya wabuange dan indak barasuk lain untuk menemukan api yang pernah nyalo dahulunya. Dibacanya buku tambo,
Lalu Nabi salaman diletakkannya sebab isinya batele-tele. Di balik-baliknya cerita kabar ternyata bacaan anak SD. Diteliti bukunan lain, kaku dan dogmatis atau terlampau formal kurang mendasar. Kemudian diajaknya datuk-datuk berkonsultasi, ditanya kian kemari dibanding dia bisa, akhirnya buntu. Sebab mamak mati ketakutan tuahnya rasuk ke tempi. Diadukannya diskusi semua gadang, percuma. Kusia buto, kudo pun buto, orang menumpang buto pulau. Dan yang paling mengecewakan mereka ialah sirnanya praktek adat dalam masyarakat adat itu sendiri. Jajak lipua baun lah hilang lanyuk buruan dalam rimbu apa ketenggang dan lupa. Sayang sekali. Namun sesuatu yang menggembirakan adalah dengan nampaknya kesungguhan mereka untuk tahu. Dan terlepas dari motivasi keinginan tahu mereka itu, sewajarnya lah kita mau duakan tangan menyambut iktikad bayi anak kemenakan kita. Untuk itulah, sekadar membantu memberikan arah, kami sibatkan sama Jubaluka merambah jalan setapak. Mudah-mudahan basuojo jalan raya titian batu menuju ranah yang cito-cito, yaitu pewarisan adat dari mama kakamanakan. Limbat nandari pada itu, syaibarat urang mana buabannya. Ko ado nan boneh siso balam, nyu tumbuh di tapi pesemayan lambuat lah naknya bapucuan. Nyampang lai maurat daun, pindahkan ke tengah sawah, tolong biaya disiangi. Kok layun tuang kemuju aku mak. Nyu rimbun daunan mudo, maurai babuah labik batangkai baduyun-duyun pulang ke juru karangkiang. Tapi pulau, sekiranya ampo padi ketampang, malang malah tibu di kitu malu nak kami gunggong surang. Padu marintang petahunan impokkan saja di pamatang anyuikan di lantam maya ke bungu luluak jadi jual. Kemudian kepada wangku-wangku nenek mama ahli adat, langkuk seratus cedek pandai, urang non aris cendokio ambo pemohon. Baringan mama menyapu jumana gua. Tolong manjak ke batuka tayar yang bersama mendatakan. Sebab awah dia itu. Ambo kok sasek gawa namanya. Dek salah mulai di mangayam nyobungkuak lapiak di tangah. Rusak adat binasu undang cabuh labuek orang dahulu samu perutang kita isu. Nembak sekarang kini nangko tembilang di rumpun lansik tasanda samojo sariak rantai bilulu ate parang. Ambo bilang sadulan date nan tinggal untuk nan jadi bangkalai datuk memudahkan. Nak duo pantun sayang. Kayu kalek kayu surian disamak tumbuh keduanya. Paharek duduk kemanakan mama pemulai bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai suatu puak dari rumpun ras Melayu, Minangkabau lah lama dikenal di kawasan Asia Tenggara, bahkan hampir di seluruh dunia peradaban, di timur ataupun di barat. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropah menjelajah ke Asia Timur, atau ke belakang lai sebelum orang-orang India, Parsi, Jo Tiongkok tiba di Kepulauan Nusantara, Minangkabau pula kasabi-sabi juga. Akan tetapi sampai kini alun ado berita sejarah nan terperinci mengenai kerajaan Minangkabau kuno. Banyak pertanyaan nan alun terjawab. Pabilo masuknya Minangkabau muncul di Sumatera. Siapa pendirinya, siapa raja-rajanya, sampai di mana wilayah talukannya. Ba'a bentuk pemerintahannya dan lain sebagainya. Ndak surang pun ahli sejarah nan buka suara. Apa boleh buat? Kalaulah kita bertanya kepada tuan-tuan para ahli, apa sebab keterangan tentang negari kami kalam, tuan? Seakan-akan kami pun tak pernah adu dahulunya. Maka spontan mereka akan menjawab. Karena negari angku tidak meninggalkan bukti-bukti ilmiah sebagai bahan penyelidikan sejarah. Memang Minangkabau sangat minim jo prasasti. Dan nan paling parah, kita tidak punya tulisan seperti halnya suku Jawa, suku Batak, Lampung, dan Bugis, dan mencatat perjalanan sejarah negarinya. Untung sajalah ada sebuah candi bertulisan Jawa kuno di Sungai Lanse, dan menerangkan kedatangan Aditya Warman ke Tanah Minang. Kini candi itu diletakkan di Museum Nasional Jakarta. Nah,
itulah hanya nan Pajaso meninggalkan bukti bahwa Minangkabau pernah jaya pada abad keempat Balai Masehi. Tapi sesudah itu hilang lanyuk pulau ceritanya sampai kemudian orang Eropa masuk ke Sumatera Barat. Tusanak penanya, ambo ingin mengatakan bahwa sebenarnya Minangkabau punya sumber sejarah nan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber nan tak kalah nilainya dari setumpuak candi-candi, prasasti atau tulisan-tulisan purbakala. Apa itu? Ialah Tambo dan Kaba. Tapi sebelum kalimat ambo habis, para ahli sejarah akan membantah bahwa pendapat itu adalah tidak masuk akal. Pendapat ngawur, asbun, bakatai-katai cerawaknya. Sebab apa itu? Tambo atau Kaba tak lain dari kumpulan cerita-cerita legenda. Atau setidak-tidaknya menurut salah satu buku yang pernah membaca, bahwa Tambo berisi 98% dongeng dan 2% sejarah. Hanya 2%, tidak lebih. Maka kesimpulannya, para sejarawan dan budayawan sependapat menetapkan, pada dasarnya Tambo hanyalah sebagai hikayat dari zaman antah berantah. Antai yo, antai tidak. Tapi banyak bohongnya. Bukti. Diceritakan dalam Tambo, nenek moyang orang Minangkabau adalah Datuk Maharaja Dirajo. Beliau ko adik bungsu dari Batigo Bedunsana. Kakaknya nan tangah Bagala Maharaja Dipang nan turun ke Benua Cino. Nan tua Bagala Maharaja Alif asamu asalnya bangsa Rum. Ayah mereka adalah Raja Iskandar Zulkarnain bin Ziz alaihissalam nan dikawinkan je bidodari dalam serugo 7 pangke. Sedangkan Ziz alaihissalam ko adalah salah seorang anak Adam dan kurang asuh sampai puluhan. Itu kisah dalam Tambo. Nah, kini timbul pertanyaan. Apabila orang Minang kenal Jedabi Adam, di mana tahu kalau bisa rugu atau bidodari? Dari mana datangnya kata alif sebagai huruf awal dari abjad Arab? Sudah pasti informasi semacam itu mereka terima dari pelajaran agama Islam. Artinya Tambo itu disusun orang sesudah Islam masuk ke Minangkabau. Baru kira-kira sampai akhir tahun lalu. Sebelum itu, antah. Nah, mereka lanjutkan. Nampaknya Tambo ingin mengatakan bahwa orang Minangkabau adalah bangsa super, bangsa terpandang di dunia. Sebab di zaman dulu, dunia pernah diperintah oleh 2 kekuatan yang dikuasa, yaitu Roma di barat dan Tiongkok di timur. Dan kekuatan ketiga adalah Minangkabau di Pulau Pacu. Dua semua rendah, tagak semua tinggi, setingkat sederajat di negara-negara raksasa di dunia. Hebat. Hebat bukan? Nah, bukti lain. Menurut satu versi silsilah Tambo yang pernah kami baca, adapun Datuk Maharaja Dirajo baranak sepasang anak balam. Nah, laki-laki bernama Datuk Suri Dirajo dan padusi bernama Putih Endah Julito. Endah Julito kawin Jurajo Mauli Warman Dewa, dapatlah anak Bagala Datuk Ketemunggungan. Kemudian Putri Rajoko dikawinkan pula Jo Cati Bilang Pandai, layalah anak Baranam, nantu Bagala Datuk Perpatihan Sabatang. Jadi Datuk Ketemunggungan Jo Datuk Perpatihan Sabatang adalah cucu langsung dari Datuk Maharaja Dirajo. Sedangkan beliau ko putra Iskandar Zulkarnain, cucu Ziz alaihissalam. Nah, karena Ziz alaihissalam putra Adam nan ke-39, maka kedua Raja Minangkabau ko nan dikatakan Raja Badua Benunsana Saibu Balenaya adalah generasi kelima sesudah Nabi Adam, manusia pertama di dunia. Sedangkan sejarah mencatat bahwa Datuk Ketumbangungan dan Datuk Perpatihan Sabatang sedang memerintah waktu Aditya Warman melakukan kerajaan Minangkabau. Tak jadinya pada tahun 1334 Masehi. Lihat Sejarah Nasional karangan Mr. Muhammad Yamin. Oleh sebab itu nyatalah bahwa orang yang menyusun Tambo adalah manusia-manusia bodoh yang tak tahu memperhitungkan waktu. Des orang yang percaya Tambo lebih pandai lagi karena dia tak ada orang bodoh masuk siswa. Tapi tunggu dulu. Nambek kemanakan menakua menahan malu. Itu baru analisa. Untuk meyakini suatu pendapat, kita mesti membanding, menguji sampai di mana kebenarannya. Kok putih tan sasah, kok hitam tan tapu. Kita ada hak membuat analisa, boleh nak sependapat. Asalkan argumentasinya ditunjang data dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Memang kalau dilihat kepada tokoh-tokoh nan disabut dalam tambo, dihubungkan Pulau Jokurun waktu kejadian, nampak sekali ketidakwajaran bahkan kecobalau. Bah kalau disingguangnya Pulau Perahu nan tadampa di puncak Gunung Merapi, gunung nan tingginya hampir 4.000 meter di atas permukaan laut, bohong besar itu. Tak mungkin. Batu. Mereka tu batu. Ambo katakan batu karena orang membaca nan tasure dalam tambo, tapi ndak arih jon nan tasire. Nang kene rusak kemenakan. Walaupun kita alun dapat menunjukkan kepastiannya, namun membohongkan seluruh isi tambo atau 98% cerita khayal, alun dapat itu terima. Sebab siapapun tahu bahwa tambo adalah hasil karya sastra tertua di Minangkabau. Ini merupakan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui penuturan lisan. Sesuai dengan perkembangan, maka gaya bahasa penyampaian dan versi ceritanya mengalami perubahan-perubahan. Tapi bobotnya tetap. Sesudah orang Minang mengenal tulisan Arab Melayu, barulah dibukukan. Maka seharusnya lah, kalau nak mendanga atau membaca tambo, mesti tahu jo bahasa tambo. Mempelajari Quran, mesti tahu bahasa Arab. Paham jo nausarah, menguasai ilmu bayan, mantik, dan ma'ani. Baik tujuh mempelajari tambo. Harus paham jo bahasa Minang kuno. Bisa menguraikan rumus-rumus dan kode-kode terselubung dan penuh teka-teki. Tanpa itu omong kosong sama sekali. Perbenaran kata yang dipakai dalam tambo adalah kata-kata klasik. Sifatnya semu, kabua. Atau dikatakan juga kata klise, kata bayang, kata bemisa. Kalimatnya kalimat bersayap dengan 1000 makna. Maka tanpa menerjemahkan dan kemudian mentafsirkan menurut pengertian yang diisyaratkannya, maka tambo hanyalah merupakan buah khayal dari manusia-manusia bodoh. Kini sianan bodoh. Orang yang mengeluarkan kode porkasko nam tele atau orang yang menakut nam pandia. Sian. Tapeklah peribahasa orang Minang. Usah diarok kan nampak putih dalam bunga kalau bukan mata batin nama main. Untuk itu dibutuhkan kearifan dalam mempelajari tambo. Kakehkan nanta lamun, kambangkan nanta lipik, baco nanta sirek. Sebab isinya kalau dibalun sebelum kuku, kalau dikambang selebalan. Patut kita pertanyakan kini. Apakah Nandi Mungkasui dengan keturunan Iskandar Zulkarnain adalah anaknya secara biologis? Apa tidak mungkin bidodari hanya sebagai visualisasi dari putri tercantik umpamanya? Atau serugo sebagai lambang kehidupan glamor penuh kemewahan? Indak kau bisa dijangkau pengertian gunung segadang talua ayam mengisyaratkan orang yang datang dari Jawa. Lai kemungkin kata-kata mengiruk kata langit menyatukan bundukan duang tabang kau daru. Ba kalau diartikan vakuasi, mengungsi atau pindah barangkali? Atau gala bungkuk kepada raja tiang bungkuk sebagai lambang orang yang tak jujur? Maka saderet pertanyaan dan alun terjawab tentang bagaimana, siapa, kapan, di mana dan lain sebagainya, anda-andalah yang akan mempelajarinya dan menjawabnya. Usah dinantikan orang lain ke membukakan kunci kepu awak. Mereka hanya memandang dan nampak, membaca dan tersuret. Akhirnya basuo katu indak jo katu antah. Nah, carilah katunan iyo atau katunan indak. Katukan katunan boneh, bangkitkan batang terandam dan sampai laku adalah lunau. Kami tinggalkan karangko di kemanakan, sudahkan bangkalai mama, kayamlah pandan dan baturia. Itulah tugas generasi Anda. Silahkan dan selamat bekerja. Baiklah. Untuk sementara kita karek masalah tambo sampai di siku. Kita alih ke soal lain sebuah baraliah sinanjur. Dusanak pendanga kemenakan dan amba hormati. Kebudayaan adalah produk dari perilaku dan sikap mental masyarakat suatu daerah. Dan seni sastra yang tertuang dalam tambo, dalam kaba atau dilukis di bait pantun, papatah, bidal, syair dan ungkapan merupakan cermin dari perwatakan orang Minangkabau. Sesuai dengan kepribadiannya, orang Minang jarang menyatukan sesuatu secara gamblang, secara terbuka atau to the point istilah kerennya. Nah kalau itu orang awakku tidak praktis mada tua mungkin. Tapi nan pasti orang-orang Minang adalah orang idealis, orang kayu dengan imajinasi dan mau utamakan rasu.
Tenggo malu dan tenggang menenggang dijadikan standar moral. Inyo mau kuat sesuatu nan nampak dengan nan tidak nampak. Di sekolah kurek budi ketanamnya. Artinya pribadi orang Minang tertutup, batua. Makin jauh terlampaunya sesuatu, makin tinggi nilainya. Dan naluri manusia ingin mencari nan sesuatu itu. Itu keindah. Nah, kita teruskan sini. Tadi Ambo sampaikan bahwa dalam bermain kato, bertata laku, pula berfikir dan apa saja aktivitas kegiatannya, orang awak cenderung menampuh jalan balikku. Mari kita cari. Dalam batu tua umpamanya, orang Minang selalu mencontoh kepada alam. Mengatakan hitam disabuinya baro, putih dimisalkannya tapuang, ampadu artinya pahit, tangguli untuk namani. Kalau inyo akan mengungkapkan perasaannya, disalurkannya lah lewat pantun. Baik-baik pendek mampu bercerita banyak tentang apa saja. Tapi hanya orang yang arif dan bisa paham. Sebab isinya tersimpan jauh dalam bisa jaumpamo. Coba dangakan sebuah pantun. Pisau sirawi panjang ulu, paukia surau di barangan. Diam di lawi laga ulu, sama sokulau belarangan. Akan hilanglah pesan si tukang pantun kalau asosiasi namandanga tapaku kepada kata-kata dalam arti dan sebenarnya. Fungsi lawi jo pulau di siko hanyalah sekedar memberi kesan untuk menggiring lawan mengecek ke pokok persoalan. Pengertiannya bisa ganda. Agama dari bawah. Kasual asmara, boleh? Hanyuilah buyuang juangan nangan sebab si dia lah punya. Itu artinya itu. Masalah ekonomi bisa juga. Manggagaulah dulu di kaki limu salamu toko alun tagagai. Oh, dibawa ke soal pendidikan cocok. Nyampang dak lulus si penmaru menganggurlah agak setahun. Kamasuk ke swasta berjuta piti mintanya. Akamalai. Ke politik itu nanjale mana? Tangguang kalah di Marcos tinggal di pengasiangan salamu si kuri berkuasa di Filipina. Aputalah ini. Kamake dibawa Jadi pantun Cako punya sasaran nan banyak dan luas. Tapi isinya bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu prihatin. Itulah dan dibuka suik jadi kambang seleba alam di balung sabalung kuku. Coba bandingkan jadi kambang seleba alam di balung sabalung kuku. Coba bandingkan kini je pantun Melayu. Bunyi pantunnya. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tembak tupai, jalan ke suiknya. Ini mengecek hanya soal cinta, tidak bisa dibawa ke lain. Kemanakan? Kalau perumpamaan-perumpamaan tadi membayangkan kemiripan, maka ada lainan paling rumit, yaitu menyatukan sesuatu dengan kalimat berlawanan. Contoh, biasanya tali nan kandua tajelo baleo-leo nan tagang bunyinya badan tendan tiang. Kini dikatakannya tagang baleo-leo kandua badan tendan tiang. Tak balik. Orang kalau mangguak tando namuah, kalau menggeliang tando anggan. Tapi disonsangkannya menyabui kalimatku dengan mengatakan angguk anggak geliang namuah unjuk dan tidak memberikan. Balik lain sudah dibaca. Baik tujuh ingi-ingi nan diateh nan di bawah ke maimpo. Duduk surang bersampik-sampik, duduk banyak balap-balapang. Pandan dikarik cekop pagi, lapiaknya sudah kalamari. Bapadi sejintan-jintan kok hujan kakak-kakakan kok paneh lingkuik-lingkuikan secotok aram kok diayam labih mengkusiohkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ganji ya? Ya ganji. Tapi justru di sinalah seninya Minang. Seorang ibu akan bangga kalau anaknya dicecek orang. Buruaknya anak kau kok, banci benar macam dia. Kata seseorang kepada si upiak dalam gendongan mandeknya. Si ibu ko galak berkulum kegirangan. Tak bayang kebahagiaan di mukanya. Tahu kemana kan? Manga mangkunya nak berang anaknya cecek. Sebab mande si upiak paham kalau kata-kata buruak dan diucapkan muka suiknya memuji, bukan mainong. Buruak itu artinya rancak. Ya kan dia nak? Seorang mama berang kekemanakannya dan tidak bersitinah di mukurami. Sambil mangguang-guang ketek si mama berkata. Ia sebenarnya rancak karangayang tu. Acok-acok ulang di sanang ngati dan jadi. Si kemanakan menakua ketakutan karenanya tahu. Rancak yang dikatakan mamaknya artinya buruak.
Menyuruh acuk-acuk maulang maknanya usah dipabuik jua lain kali. Aneh memang bersuawak kau. Patut orang kau mengatakan padang bengkok. Kalau kemanakan petandang ke rumah orang lantas dibasuhi makan, jangan muah. Sebab berkemungkinan tuan rumah tidak punya persiapan apa-apa. Walaupun latih guari tidak basuh jenasi, katakan saja kanyang. Berutuh tu mana tua? Iya berutuh. Tapi berutuh kan berdosa. Berutuh semacam ikut tidak berdosa tu. Ambo tanggung jawab. Sebab itu hanya formalitas. Permainan kata nalah sama-sama dipahami muka suiknya. Kalau Wang Kuaji menyuruh orang sembahyang, maka beliau bukanlah menyuruh menyembah dewa, walaupun hiang itu artinya dewa. Sembahyang, sembah dewa. Seorang anak panggung tidak akan menjadi murtad kalau ia memerankan tokoh orang kafir. Tuhan tahu kalau si pemain itu berpura-pura. Itulah gambaran perwatakan orang Minang lewat dialog. Dan itulah identitas kepribadian Minang. Akhirnya kita silau pula dalam wujud gerakannya. Silek umpamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu bela diri yang sedang berkembang kini, apapun namanya dan dari manapun datangnya, adalah jurus-jurus yang mempunyai sasaran jaleh. Lapak-lapak makanan kaki main kumpu jo karate. Hampir-hampir dalam judo baradu tulang rampagulat atau cukabo lago kalau boxing. Tapi bukan macam itu dalam silek Minang. Orang Minang basilek ndak bersinggungan doh. Tapi tahunan manang jaleh nang kalah. Bila ia tagak bajaraan batin di dalam baku ampe. Kalau lawan marantang kida inge-inge tanganan suuk bemungkasui. Apabila orang tagak itiak digantuangnya kaki sebalah maka usah tagak alih di muaronyo. Badan tang kusek kena tumi. Tapi agiahkan sandiang badan umpan juta patangan orang berpikir memasuai. Dalam peraturan IPSI, lawan nan rabah dia tong kalah. Tapi hati-hati jo silek Minang. Ada kalonyo lawan sengaja marabahkan diri. Sebab gerakan di bawah lebih lincah, posisinya kuat. Silek awak mendapat tenaga. Bana. Pada hakikatnya bercakap bukan mahadu tenaga, tapi mahadu tak. Mengandalkan tenaga tanpa perhitungan sama saja bunuh diri. Orang bisa memanfaatkan kekuatan lawan kalau posisinya menguntuangkan. Kian darih tenaga tiba tambah gadang pensaro. Makanya, kekuatan silek Minang tak letak di langkah hampe. Kasuok mencari aka, kakida menjaga jarak, ke belakang menyerap umpan, ke muka langkah memutih. Hikmahnya, sekali orang berniat jahit, sabar. 2 kali nasihati. 3 kali bersiap-siap, cukup ke hampe, sosok. Selisih hendak dicari bertamu pantang ilakan. Jadi kesimpulannya, dalam falsafah Minang, menyelesaikan sesuatu persoalan bukanlah dengan otot, tapi dengan otak. Demen dihain tekan, nah itu istilah orang Nigerinya. Kekerasan bukanlah jalan penyelesaian satu-satunya. Segadang-gadang kabau mujopai dilawan jua nak kabau warek menyusu manang. Dan nama manangkannya adalah taktik, teknik, dan strategi, bukan power. Itu sebabnya ahli silek di negara awakku menemukan pandekar, artinya pandayaka. Kalau di tempat lain namanya jagoan. Asa katanya dari jago, ayam gadang. Orang awak tidak namu martabatnya turun jadi hewan. Hewan dan bagak tapi tidak bau tak. Kalau cakap ke diadang mesti menang. Untuk keluar sebagai pemenang pakailah pituah. Tempik dia teh terkurang dulu. Ia kan diorang lalukan di awak. Licik kepada tu bukan licik. Itu lihai namanya. Jadi nan paralu aturan permainan jangan dilanggar. Itu saja. Kalau namuah kita meneliti. Dalam wujud seni bangunan lama, nampak jaleh gambaran kepribadian asli orang awam. Gaya arsitektur rumah gadang banyak bercerita tentang sifat tabiat penghuninya. Sejak dari teknik dan menyimpan rasio kekuatan, taruh kepada penghematan bahan, keharmonisan komposisi, dan tentu saja segi keindahan diutamakan. Kita mulai dari lokasi. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, orang mendatangkan perumahan. Lah samparono data baru ramuan pekayu dikarek-karek untuk kemudian ditagakkan. Apa maknanya itu? Kita diajar untuk pandai meletakkan sesuatu pada tampaknya. Di proporsi yang tepat, itu bahasa modernnya. Kok tagak-tagaklah dengan data, kok berjalan dengan lurus bakato dengan bana. Jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Waktu maramu dalam hutan, orang tak memilih kayu sedang berbunga.
Sebab nanti di malah jadi rumah ketabuak-tabuak ulah dikumbang. Mungkasuknya hati-hati memilih kawan, apalagi mencari pemimpin. Biasanya nan pangamek buruk laku, nan pasumpah paduto, nan panggaregak pengacuy. Coba tanya orang Pak Bu. Kalau wakilek buluan yang jarang sampai di bangkai. Memilih durian, jangan tajam duri, isinya tipis lemaknya kurang. Tukang nan ahli tidak pernah membuang kayu doh. Nan panjang diambil untuk parang, nan singkek diambil ke anak janjang. Nan gadang jadi rasuak, nan ketek ke pasak tiang. Nan buleknya jadi tunggak, nan tipih ambil ke papan. Bahkan nan bungkuak pun para luju, paguno ke kasau lawa di gonjong. Pendeknya ndak adu kayu nan balabia. Jendela rumah rapek dan lapang-lapang. Iko selain dari untuk kesehatan, juga suatu isyarat bahwa orang Minang berpandangan luas, lapang kiro-kiro. Inyo ndak boleh terpandam di lingkungan bindiang sampai sagi, tapi meninjau jauh ke muka untuk mencari peningkatan hidup. Struggle for life. Di bawah pintu nan lebar tetagak tanggo sampai turun. Silahkan keluar rumah, pailah kerantau orang. Tapi jalan selangkah maduk surui pinang sebatang ke pedoman buyuang pulang isyuan. Karatau madang di ulu babuah babungo balung. Marantau hujang di ulu di rumah baguno balung. Kalau nak menjadi orang baguno, tinggalkan kampung sementara. Nanti kalau lah sarik kepala jo pengalaman, lapan muh dado jo iman saku jo pitih begasaknya, maka pulanglah. Bangun kampung jo nagari, bina adat jo agamu, ciptakan masyarakat sejahtera di bawah ridha Allah. Banyak sungguh ajaran nan terkandung dalam bentuk jo gaya rumah gadang kemanakan. Alun pulau kita kaji apa maknanya atau ijua. Ijua nan basusun samu maunjua batulang juri disaga. Lantainya lantai pelupuh nan pacah hendak bersibak. Sasaknya bajalin bakulin dan rangkiang hendak berjanjang. Kemuniang di sudut laman pudiang ngamih balik bertimba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun nan penting bana dipahami adalah pendirian dan prinsip dalam hidup. Kalau dikana dipikir-pikir, sebagian besar wilayah Minangkabau terletak di kawasan pegunungan, di dataran tinggi rawan gampu. Tapi jarang rumah gadang dan rabah ulah di gampu dan mahoya, malah rumah batu dan sapuk-sapah. Apa sebabnya? Sebab nan pertama, tunggak-tunggaknya terletak di sandi batu picak. Kemudian setiap pertemuan kayu dihubungkan di punco dalam pemaitan dibantu ju pasak dan guyah makanan toko. Maka nyampang di suatu masa datang gampo nan sadaro. Nyetibo hujan nan sadabak mengamuk ribut dalam badai. Maka rumah berguncang hebat dihampir kekuatan dari luar. Di saat suasana gawat ikolah bermainnya tunggak di sandi. Inyo terpasu berpindah tagak sesuai dengan kanda urang. Tapi yang cukui kebijaksanaan tunggak saja menyelamatkan rumah. Kesado organ rumah gadang mesti menari kompak menurut irama bunyi gandang. Di siko pasak pegunungnya, kinilah punco dimainkan. Tula ansua mencari arah, elo surui indak maurak dinarumi, itu katenggang. Nah, coba bayangkan. Apa nang kata jadi sekiranya tunggak talamun dalam tanah. Jopaku rasuak lakik ketiang tekabe arek parang ketunggak. Pendirian nan kaku membatu sifat egois kari kepala jelas akan merugikan. Oleh sebab itu, di saat-saat tertentu sikap lentur diperlukan. Mesti fleksibel, luas dan toleransi. Tapi ingat, prinsip tidak boleh dikorbankan. Itu. Walau tagak papali yang tetap di tanah nan sabingkah, boleh ada dua kisah sah di lapiak nan sahalai. Tapi kalau tunggaklah lapih dari sandi punco keluar pemaitan pasak indah pegunung lain, alamat runtuhlah rumah gadang. Sekadar menyesuaikan diri, badayuanglah samu juarwi. Bahaya menyusuang arwi, tapi juga usah terbawa arwi. Silahkan roda berputar menurut liku-liku jalan. Nan perlu dijago, sumbu salah pindah. Kok tak pasu masuk kandang kambing bebeklah. Tapi jangan jadi kambing. Bagurulah keperluan. Biarpun diamnya dalam lawit, namun dagingnya berpantang asin. InsyaAllah. Ndak hujan nantak kata dua, ndak parang nantak keucuk. Betawitlah kiambang bak sembulo, salapih di dua kesuarang. Angku-angku di sana dan kemenakan-kemenakan.
Untuk melengkapi uraian kami tentang pembentukan pribadi seorang putra Minang, paralu rasonyo kita tinjau agak saketek tauladan nang tersimpan pada permainan rakyat di Minangkabau. Salah satu permainan anak muda nan paling populer sampai kini adalah bermain alang-alang. Tidak sama jadi daerah lain, di siko alang-alang bukan untuk dia, tapi batan yang rancak, basi gagah, basi tagak tali. Biasanya alang-alang dan lasak akan dijauhi orang. Suatu isyarat bahawa orang awak tidak gemar bercakap. Orang bagak nak mengandalkan buku tangan tidak dapat tampik di tanah Minang. Kok manang sifatnya sementara. Dan dicari adalah orang yang pandai mengabik juta libudi, bukan juta libadia. Nan merah ialah sagu, nan kuliah ialah kendi. Nan indah ialah basuh, nan bayak ialah budi. Coba kita perhatikan. Tak kalau buluah kedirawi dipilih nambah sambilu di bawah buku ruehnya. Artinya berprinsip punya latar belakang pendirian dan kokoh. Tanpa itu sio-sio menantang angin. Kemudian lidih dukua semua panjang. Ditimbang-timbang semua barik baru dibantu kapak-kapaknya bersangkuikan di batang lurus. Sudah tu dipasang karate semua tagang lakik taraju tali tigo di bawah ke tanah lapang. Maka kalau agak juagi hendak satimbang, suuk jukida nak sauku taraju senjang sabalah, alamai alang-alang nak kenanya, walau balah kencangannya. Mengkasihnya, adil dan jujur. Keadilan dan kejujuran merupakan standar kemanusiaan. Sebelum nalang-alang dinayakkan preso tali di pangkang. Antahado kusuk di tengah mungkin kubuhuan dan tak dagu atau bandang tagang salampi. Apa mana? Teliti sebelum memulai suatu pekerjaan. Adukan checking up dan recek di lapangan. Kok tapaso ke putih yu, usah karena uleh nambah kicuah jandek talikan dua sabalah. Tapi basuo karena Allah bercarai karena untuang sasa dan indah adolai. Sarancak-rancak alang-alang, sadari-dari hangin diatih, tensano indah dianjuangkan haram berpantang minyak surat. Mungkasuinya mesti ada deking je sandaran. Contoh, pengalaman kerajo lain, ijazah ado surat keterangan cukui. Tapi kalau koneksi tidak ada di belakang, jangan diarok lamaran ke diterima orang. Di Sulu mana aja piti banyak umpan Nabi kan tak dapat. Tidak percaya, cubukan. Sesudah halang-halang didanyakan, pandai-pandai main di bawah. Tiba angin menggajuju lualah tali di gumpalan. Kok angin sedang mengandua pului baliak ke pangkal. Tapi kalau angin kancang tali disentak, putih. Angin lamah di loro-loro marau beliau dari rimbo. Bijaksana, baca situasi capek bertindak. Seumpama mahadoi orang bungkuk sejangka. Kok darahnya saja nanya emosinya malatui-latui, palapih agak sebentar. Wasui diri, tekan perasaan tapi pendirian sebuah. Beko, kalau berangnya lah mulai radu. Angoknya barang suah turun baru tiba giliran awak. Lapih rem, masukkan gigi sudah tulanya ugas sabi-abi. Dan kedingin, setir tidak boleh dicayakan. Bayo. Ketika malah pelang-alang, jangan lupa memberi kuah panjang. Atau kalau balang-alang ponggian ngagiah dengan danguang di kepalanya. Dan sanu inyo ndak bababan, maku badannya ringan di udara. Puta suok baliang ke kida, tali tarantang di sabuanyo, pucuk karambia di sembahnya, tampan kecarai di gumpalan. Baik tujuan tabiat manusia aku. Apabila orang tidak punya tanggung jawab dalam hidup, biasanya berpikir sekali lancung melangkah seorang lompatan awayu akian ikana. Maka, tanggung jawab merupakan alat nan mengatur keseimbangan dalam jiwa ibarat radiator mesin otot. Yakinlah, sanekat-nekat orang kamangamua, takana ranggai latuo penyakitan. Amak paja sedang bababan si buyuang dalam sekolah si upiak beranjak gadih anak nang ketik sejang lasak. Pasti orang mencabik pisau. Cayalah. Apalagi tak bayang unsa nak mudu marando pulu. Kamanakan dua bertiga, mamak kanduang kadapik malu baku lah satu kani lacah. Mungkin tiba di bana seketika itu juga. Tak ucap menyeru nama Allah. Antah tu gilo dalam depasi anak satu kami tentang itu. Sesudah tu kemenakan. Nan paralu benar dijago dalam balang-alang.
usah dihabiskan banang di gumpalan. Iko penting kok. Kok saulah bana parangainya, lenggang sararak di udaro gilo mau uki langit. Tapi banang nan agak tigo lili tinggalkan juga di gumpalan. Iko gunungnya kesera. Mana tahu deh. Menyinta angin di ateh, berkisah arah tibu-tibu uling bubu membawa tabang di sinan kecium bukanya. Sekali-kali jangan bakatu cie walaupun hati lah membatu. Sebab indaklah namanya hati kalau indak baru-baru. Picayo ke orang buliah saja. Tapi salikkan rasa ciburu. Sebab Allah dia itu. Karena mato pelingan setan lalok sakalok barasian disangku indak kemanga dan jinak kamu tali. Untuk itu kami ingatkan pituah orang tua. Ambillah tanek-tanek tapi mahampang jangan sampai ke muar. Anjuang kalah tinggi-tinggi tapi mandindiang jangan sampai ke langit. Sabuilah apa nak disabui tapi bakato usah bakato kadit. Agak inan kapai, pikirkan nan ketinggal. Jalan salangkah madut suri itulah namanya kebijaksanaan. Dalam kemanakan, dalam sungguh hikmah nan tersimpan dalam setiap kakuk karaja orang dulu, taga di awak kurang pareso. Maka ada sebab karena itu, mari kita kambangkan nan talipe, kita urak nan tabuhua dangakan kukuak dalam talua. Ibarat semisa batang kayu kemenakan. Dalam bakuli berpengubah, dalam pengubah batarih puluh. Maka kok lai pandai mengubah kulit nan di luar, di sisi pengubah nan salampi, di sinan basuh tarih intinya. InsyaAllah, kalau le rajin baguru ke alam nata kambang yakinlah, indak kepadam suluh di tangan, indak kesasik hilang arah Allah membimbing salamun. Mudah-mudahan. Dunsanak dan kemenakan pendengar, sudah menjadi kodrat alam bahwa suatu nilai akan berubah. Inyo akan selalu bergerak dari satu titik ke titik lain. Kadang-kadang malanti yang jauh dari pangkanya, ado kalunya berputar mengitari titik awal dan acuk bananan banjir pulang kasanya. Baik itulah hukum dan balaku dalam tata nilai kebudayaan dan baik itu juga kebudayaan Minang. Pola berfikir, gaya hidup, sistem sosial secara basiansu akan bergeser dan senantiasa akan bergeser menurut prosesnya sendiri. Nah, kini proses nilai budaya Minang itu sedang berlari kancang menuju modernisasi. Nada saluang jorabak nan lambok mendayu-dayu lah hilang dalam hirup pikuaknya Wiramaro. Gerak lenggang putri Minang nan terkenal lemah gemulai digantikan oleh gerakan mantap, dinamis dan serba gagah. Tumbuhlah tari kreasi baru dan tinggallah tari payung dan feminin. Ilmu bela diri dari Jepang lebih mendapat tampil di hati orang, sedangkan silik Minang dirombak kata dirantak. Kari siak ndak laku lai, tali juga lalamu hilang apalai kelupak batu yang kini plastik dan pegunung. Mungkin saja tahun 2000 orang kamalamang di Paralon kemenakan. Tingkah bertingkah bunyi halu di saluang batu. Laso haya di bandar Tajun memutar kinci bertukar je bunyi darun masih neler. Pada tila langka parian masuk museum cupak menjadi barang antik. Sampai kepada tabuah musaji pun dipensiunkan oleh mikrofon sebagai hasil teknologi canggih di abad kini. Ya, semuanya tinggal kenangan. Semuanya tinggal renungan. Sayonara buat Minang dengan segala kebekuannya. Dusana dan kemana? Apa nan tadinya dipandang elok, hari kinilah kurang elok. Barisuk makin tak elok, mungkin nanti bertambah buruk. Atau barangkali juga akan barulang menjadi elok, seumpama barulangnya model Galembong menjadi Sarawak di kota. Mungkin, dan itu serba mungkin. Sebagai makhluk budaya nan tagak di garis edar modernisasi, kita satu taseret. Dan kalau tidak nemu pai tinggal surat. Ambo, Anda, kita bahkan siapapun orangnya mestikan yelo, setidak-tidaknya terguncang mati di dalam keraguan. Secara sportif diakui bahwa kita kini sedang di simpang keraguan. Kita berada di jalur transisi. Sikon ikolah yang menyebabkan kita kadang-kadang menjadi munafik. Coba lihat. Kita membangga-banggakan rumah Begonjong. Di mana-mana Begonjong. Sajak dari gapura gerbang desa, taruh kepada kantor-kantor pemerintah dan swasta, hotel dan restoran, sampai pun gerobak sate Begonjong. Tapi dima orang kini membangun rumah Begonjong untuk tempat tinggal. Dima. Bahkan
makan nan basuo rumah gadang lamu diruntuh berganti di rumah batu. Kenyataan kan? Di kalangan masyarakat modern kini nangko, kita tamui beberapa sikap sumbang urang awak terhadap doktrin adat. Sikap nan mesti dipertimbangkan kembali. Antara lain, ada sekelompok orang. Golongan iko nampaknya ahli dalam adat. Pengetahuannya dalam, papatahnya lancar, penjabarannya padat. Pidato pesambahan ba'ayai dia isi tambo apa dimuncul. Adat besani syarak-syarak besani kitabullah maka suitnya macam ko. Dan itu bak nangko, dan niko bak itu. Kalau di debat namu apa tagang relihi ada ninyo mesti menang. Tapi kalau dibawa ke forum resmi beliau anggan. Boleh beraja, tapi berukun bersyarat bertandu berupu. Sadiukan baris secupak, pisau sebilah, berkain, bayam hitam, dan lain sebagainya. Kesudahannya timbul kesan di muda-muda. Kalau mamak kita kusam pilih, ceke. Kesan menimbulkan antipati sama sekali. Taruhlah, karena itu haknya. Tapi nan merusak bandang, ialah tidak nampaknya kebesaran adat di pribadi orang cerdik pandai. Itu dua kata, perilaku, karenah, dan galagatnya menyimpang jauh dari falsafah adat dan luhur. Tidak sinkron antara perkataan dan perbuatan. Sama aja Tuan Sudok Ogranya ulama Belanda. Beliau alim tapi imannya kosong, amalnya ampuh. Beliau rusak dan merusak. Hilanglah citra Minang di medan pergaulan umum. Itu cie Tuan. Ada pula suara ekstrim dan murtad. Kebanyakan dari kelompok intelektual. Katanya macam kau. Untuk apa Minang? Untuk apa adat-adatan? Toh kitulah melebur dalam satu wadah kesatuan nasional. Kitu hanya loyal ke undang-undang, bukan kepada aturan-aturan relatif primitif. Kampung halaman bukan hanya sabate umbak nabadabua ke Sekilang Ayabangi, atau antara durian di Tekuk Rajo ke Sialang Melantak Basi, tapi antara Sabang ke Merauke. Seluruh suku-suku di Indonesia ku sama, kebudayaannya sama. Kitu sama-sama banawang di bawah Garuda Pancasila. Namun beliau tidak berani menghapus sebagian kalimat di kaki burung Garuda itu. Cuba rubah Bhinneka Tunggal Ika menjadi Ika sajunan artinya satu. Untuk apa Bhinneka cantumkan? Barangkali ini lupa bahwa Bhinneka dan lain-lain itulah yang dituangkan menjadi cie. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah yang banyak disatukan, yang satu dari yang banyak, dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing. Begitu kan Om? Salah kaprah dalam pemahaman. Kemudian ada pula nan seulama. Beliau berpitua. Dosa gadang mentaati ajaran adat. Adat itu buatan orang musyrik, orang-orang Hindu dahulunya. Sebagai Muslim kita hanya wajib berpedoman kepada Al-Quran, kitab nan mengandung peraturan hidup dan kehidupan umat. Tinggalkan adat kalau tidak namu menjadi kapiat. Kebetulan ada seorang remaja yang bertanya ke Buya Agam. Katanya, jadi menurut pendapat orang Minangkabau ko lah katia sedualahnya. Wah, beliau berang bukan main. Nan dibangikannya dek karena dibawa ang tadi. Ambo kulah tua dan ambo bagala, tahu ang? Katanya. Beliau tidak menyadari bahwa waang itu artinya anda dalam bahasa Indonesia dan anta dalam bahasa Arab. Tak patut sebenarnya berang. Dan gala itu tak lain dari panggilan kehormatan menurut adat. Bukan dari agama atau sultan menyutan tuh. Ya enggak? Sesuatu yang lucu memang. Tapi lucu dan tidak menggalakkan. Batangnya dirambah-rambah, buahnya disapa-sapa. Kemudian bersuah puluh dalam masyarakat awak orang-orang non fanatik butuh kepada Minang. Jadi kebalikan dari yang tadi itu. Bahwa seluruh tata krama, norma-norma, hukum dan apa saja yang digarikan adat adalah sesuatu yang tak boleh dibanding. Sesuatu yang mutlak. Siapa membantah kekanai kutuk bisa kali. Kata tidak berpucuk ke bawah, tidak berurek di tengah di dari kumbang. Atau ke bukit tidak dapat angin, ke lurah tidak dapat air, ke padang tidak dapat rumput. Bagantuang tidak bertali berpaku jawa kawan. Pendeknya asah dikatakan adat layo tu turui. Usah masih banyak tanya. Kerajokan saja. Kalau waduh perlawanan adat jo syarat dalam hukum, maka tinggalkan syarat pakai adat. Alu agama tidak diturut kalau tidak dimakan patut. Itu sebabnya mereka perai sembahyang dua karena sambah penyembah sudah. Berapa banyak hak anak yatim diperkosa.
Peninggalan almarhum ayahnya diberikan ke kemanakan karena pusako turun dari mamak ke kemanakan, bukan dari ayah kepada anak. Tidak peduli. Peraturan apapun disanggah demi tagaknya adat di negara. Rupanya bagi golongan ko, syarat ko wasan adat bukan adat pesan syarat. Na'udzubillah min zalik. Kebalikan dari nan tadi, basuh pulau rombongan adat fobia. Mungkasunya adat fobia ko ialah alergi kepada segala nan babaun Minang dengan alasan dan kurang jalan. Mereka apa pendapat? Indah cik je nang kelok ada orang awak ke doh. Aturan adatnya adalah ajaran lapuak peninggalan zaman tolak. Sistem matriarkial produk manusia-manusia primitif. Hukum perkawinannya biadab. Pusako tinggi memperkosa hak laki-laki. Upacara seremoninya batele-tele. Orang awak susah diatur, sombong, egois, usil, sempilik dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Hal-hal ikolah namanya menyebabkan mereka malu jadi orang Minang. Di perantauan awak semua awak mengecek yo cara orang, walau lidah Padang jaleh yo. Siapa bilang gua orang Padang? Tidak ada saja itu. Aku ni orang Indonesia ni. Oh, parah. Rumah ranggayang lah runtuh di kampung tu. Ditembak patu yang baru tahu. Tidak, aku rasa ngawak. Kadang-kadang mereka dojo nambalinduang di balik namo. Maka batukalah Suardin ke Suwarno. Aduh, gadis tetangga ambo nang takwi bana ketahuan orang awak. Namanya gagah. Dian Permatasari. Dian pula ya. Pajaku mengaku orang Manado. Padahal ambo tahu bana nama aslinya. Namanya Rosdiana ke Pajaku. Si Rosdiana ku anak Sultan Parmato mandehnya Saripah. Kini Dian Permatasari. Gue coba dak sosok. Tapi aneh bin ajaib. Jangan cuba-cuba mengatakan mereka aku tidak beradai, namun membunuh. Sebenarnya di hati teteknya tetap mencintai Minang. Kalau PSP main di Senayan, tagak di Padang walaupun kalah. Kawinnya nak basuntiang dan di kamarnya tergantung almanak bergambar ngaresiano. Mereka mengagumi Minang dengan segala keagungannya. Benci tapi rindu. Itulah kriteria yang paling cocok untuk si Padang macam itu. Kasihan. Nah, ikonan terakhir walau bukan yang paling akhir. Kini orang berabuik juga lah datua. Ke kampung pulang baondoh baralik bagadang-gadang membuang dana berjuta-juta. Diundang pejabat, dihadirkan wartawan. Mahujan belief tukang foto itu pun kamera syuting film video. Pakaiannya jadi kato galai. Lagaknya Allahurabi mengalahkan Pangeran Charles dari Inggris. Ledidainya pun menobatkan jadi gundukan buah. Tapi apa nanti jari sesudah lapiak baguluang ke Manado? Tanpa sudah lapiak baguluang ke Manado. Tanpa batingga bapailah jurang kampung. Sebelum diketahuinya lantak supadan pesako tinggi, kenal pun nalun ju anak buah rombo rakyatnya, beliaulah cigin naik sedan menuju ranah perantauan. Tinggallah Minangkabau di lampuk kabui rodauto. Tapana anak kemanakan mencelik pengulupai, entah pabilo ke pulangnya. Apa sebenarnya yang dicari beliau? Tua, kemagahan dan gengsi, lain tidak. Hanya sebagai pelengkap dari titelnya nan baliri di ujung di Pangkanamo. Atau sekadar menunjukkan kepada koleganya dari Jawa bahwa beliau juga keturunan berdarah biru bangsawan tinggi dari Minang. Syukur-syukur saja kalau Datuk Kitoko lain melihat mengung warganya di perantauan. Tapi jangankan beliau ke Batandang ditandangi pun susah. Alun ke mampir ke rumahnya anji yang dipagal menyala. Pembantu mencogok di balik kacu sambil bersorak. Enggak terima tamu, bapak lagi tidur. Oh, nasi. Diundang memperketukan kampung. Beliau sibuk, seminar lokakarya. Nak berbincang-bincang soal adat, jangan dia roh. Jangankan kamu menyelidiki tamu, basuh awak pun beliau tidak habis. Keceknya bayi-yu imbauannya papi atau om, bukan inyak sebagai lazimnya ke penghulu. Gawat, gawat. Laleso padi di malam kemenakan. Dun sana kemenakan para pendengar. Dari seluruh kepincangan-kepincangan yang kita kutipkan tadi,
dan menyebabkan rapuhnya kepribadian sehingga menjurus kepada kemunafikan hanya bersumber dari satu faktor tunggal, yaitu ketidaktahuan kita tentang falsafah adat Minang secara utuh. Atau memang tidak mau tahu sama sekali. Itu saja. Adalah sangat ironis kalau kita tidak sampai kenal dengan sesuatu yang kita miliki. Macam manapun kita punya gaya hidup sendiri, punya kepribadian sendiri sebagaimana orang lain punya cara surang-surang. Maka siogianya lah bunga daerah kita lambuak dalam memperindah Taman Kebersamaan Nasional. Bisiko tuahnya bangsa Indonesia. Sebagai warga Minang kita tetap berada dalam orbit peredaran budaya adat. Oleh sebab itu mari kita kaji. Atau mari dikaji ulang falsafah yang tersimpan dalam endapan ajaran adat itu sehingga kita menjadi insan-insan budaya yang konsekuen. Dan indak munafik tapi juga indak fanatik. Pada pokoknya adat adalah hasil konsensus yang diundangkan. Adat tak lain dari kumpulan arsip keputusan mufakat nan babuah sinta, buliah di palungga, buliah di pahare. Terkecuali hukum-hukum Allah nan absolut, nan babuah mati tidak bisa diagu-agu. Adalah hak kita bersama untuk menseleksi poin-poin nan tak sesuai di zaman. Kitalah nan kemencuci membarasiahkan. Kita nan kemenajin manareka sehingga kain menjadi bebaliak baru. Dan inyo akan baru taruh hendak kau usang-usang, salamu kita namun memakainya. Itulah yang dimungkasui, kain dipakai usang, adat dipakai baru. Mari kita tinjau bersama-sama. Kita rubah, kita pugar, usang-usang dibarui, lapuak-lapuak dikajani. Dan tentu saja menurut prosedur dan balaku, yaitu musyawarah dan mufakat. Bampala piak balayo dau, bayo iyo jemamak batido-tido joka manakan mencari bulet dan sabolong picak dan setapir. Kalau lah salun, lah sepatui, lah sepandang sekiro-kiro, lah sangkit sejenjengan serta naik salatakan, indah adole murai kebekicoran tengka badatiak, baru di sinan cupak kita pakai. Barubahlah kini tapian di ayah gadang lanjut dari dulu. Ayah gadang itu adalah kata mufakat. Makanya itulah kini, bahwa kita tidak boleh mentafsirkan secara harfiah pepatah yang mengatakan, adat nan tak lakang dek paneh, nan tak lapu ada ucap. Kalimat itu bukanlah memfatwakan adat itu kaku, mutlak, indak berubah. Bukan itu maksudnya. Tapi sabaliaknya. Nan lakang ditimpa paneh, nan lapuak dirandam hujan adalah benda mati. Batu menjadi rata dek paneh, bahkan pecah-pecah karena perubahan cuaca. Kono li pulau tunggu mati di tengah padang. Tapi kayu tagak, kayu hidup nan rimbun rampak ndak kalakang-lakang walau baalah paneh hari dan indak kalapuk-lapuk salabi apapun hujan turun antah ke bumi labalipet. Apa sebab? Karena inya hidup. Jadi sebagai kebudayaan, adat Minang itu hidup. Sesuatu yang hidup akan bergerak seirama dengan gerak perubahan lingkungannya. Nah, kok iyo adat lah diciciakan masuk. Nan ma menjaga. Adat awak buruak buruaknya. Tantang dima rusaknya apa nanti dibarui. Ku ayah karuah kailia dima ku gajah menuju barang. Cuba diusua di pareso di tapak jalan ke ulu entah pematang malah papat. Atau mungkin juga dikatakan pajan tak panggalak awak menjujai dan tak pandai. Oh, ke dikatakan adat kita rancak tunggu barancak. Mungkin dek silau kilek kacau disangko intan bakarang diuji ditulak tukang. Lain tak kata kicuah. Allah yakin bana ndak kemenyesal. Kemanakan sidang pernah. Dalam menerima ajaran syara, kita bersifat sami'na wa ata'na. Didanga, kemudian dikerajokan. Tapi dalam menerima ajaran adat, tarimo dulu juga tuantah. Sesudah didanga, dinokkan, ditimbang, dibandiang-bandiang, disimak, dikaji-kaji. Mesti ditampi, diindang tarikh, dipilih hatah, cie-cie, besisiah, barih, judadak, disinanlah baru dilapatkan. Kata iyo atau kata indah. Silahkan mangguak atau menggeleng, silahkan menilai, karena itu adalah hak asasi Anda yang tak bisa diganggu-gugat. Jadilah angku-angku dan usanak-usanak penanga. Dek pita bagu luang taruh kue, dek masuk baku tayu. Rupanya ibarat berjalan lah nak tibu di perantian, bakato lah nak sampai kesudahan, maka tujuh nak memisahkan. Hanya itulah saja yang dapat kami hidangkan dalam kesempatan ceramah kini nangko. Semoga
apa-apa nan kami sampaikan tadi bagunu de urang na mendanga bermanfaat de ambo na menyampaikan. Sekadar itulah sumbangsih kami. Kata nu cinto judun sanak keganti pembalik kasih tanah Minang na mengadangkan. InsyaAllah akan kami susulkan sambungannya pada produksi nan kadatang. Mudah-mudahan. Akhirnya sebagai penutup, tarimalah salam dari Balerong. Banyak siriah di tengah balai, sakitu saja dicaranu. Banyak orang yang jadi pandai, sakitu saja dari ambo. Tak lebih tak kurang dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya dengan gerak dan izinnya jualah kita dapat bersua balik melalui kaset ceramah adat seri kedua ko dan berjudul Kepribadian Minang. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam kiranya dilimpahkan kepada pemimpin besar kita Muhammad bin Abdillah, seorang yatim piatu dengan 1000 keprihatinan, penuntun umat dari alam dunia nan fana kepada darul akhirah nan abadi tiada batin. Selanjutnya, salam sejahtera kepada wangku-wangku, ibu-ibu, dunsana-dunsana dan anak kemanakan para penggemar Balerong dimanapun suara kami dapat diterima. Kepada paduka sekalianlah kami antarkan ceramah sederhana aku dengan harapan semoga perbincangan kita tentang adat Minangkabau dengan seluruh pantulannya akan dapat merupakan saranggih ujung rantian kain dalam gemuruhnya gejolak hati pembangunan di bumi Indonesia tercinta aku. Mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Adapun kemudian daripada itu, pada ceramah kasetna lalu telah kita cuba menterjemahkan isyarat-isyarat nan tersimpan dalam tutur bahasa sebagai alat komunikasi langsung. Baik tujuh hikmah nan tersirat pada teknik konstruksi rumah gadang. Dan saketek disingkupkan pula perbedaan dasar antara sili awak je seni belah diri orang lain. Baik itu pun falsafah bermain alang-alang. Agaknya peninggalan-peninggalan budaya nan berbentuk non-benda itu telah bercerita panjang tentang kepribadian Minang tempo dulu, sehingga baunya semerbak sampai melintasi daerah perbatasan. Lebih jauh kita menampak, seolah-olah lukisan tadi sengaja diabadikan sebagai contoh jotuladan kepada anak cucunya, kepada kita dan keturunan sundik-besundik, untuk menjadikannya landasan sikap dalam hidup bermasyarakat. Namun kita menyadari bahwa nanti di suatu masa orang indak lai menyukui gaya bahasa klasik dan kurang komunikatif. Mungkin isuak rumah gadang hanya akan ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau di Kebun Bunga Bukit Tinggi. Jurus-jurus silik Minang dan unik tinggal sebagai gambar-gambar mati dalam cerita komik. Dan kalau ada orang yang berminat menyusun karya tulis tentang Minangkabau, silahkan datang ke perpustakaan Leiden di Eropa. Catatannya tersimpan di deretan buku-buku tentang Mesir kuno, tentang kota Memphis dan Tebe yang tenggelam, juga tentang binatang-binatang purba yang punah dari permukaan bumi. Apa boleh buat? Roda sejarah memang tak dapat ditahani je tapak tangan. Hilanglah nama nang hilang. Biarkan hanyut nentara puang, tapi roh adat mesti dipertahankan. Apabila padam kepribadian Minang, padantanglah lonceng kematian Minangkabau. Tinggallah Sumatera Barat sebagai sarang yang pernah bapaungi dahulunya. Dengan kata lain, anak-anak kita isu tidak berhak lain mendakwakan diri sebagai orang Minang. Tapi saya anak Indonesia kelahiran Sumatera bagian Barat. Kenapa begitu? Sebab hakikat Minang itu bukanlah hasil seni, bukan wilayah dan juga bukan keturunan. Inyo adalah berbentuk kultur
peradaban, sikap hidup, dan memantul dari doktrin adat itu sendiri. Ya, tergantunglah kepada generasi kita kini. Apakah tungkai estafet itu akan ditaruhkan atau kedilipek sampai risiko? Apa kita bersedia menjadi angkatan pengkhianat dan menggelapkan amanah? Apa kita lah siap menerima caci maki sumpah serapah di belakang hari? Apa kita relakan ada di kubu sementara kita melestarikan kehidupan gajah, harimau sampai biawak sekalipun? Jawabannya ada dalam dadu kita surang-surang. Angku-angku di sana penangah. Pada kesempatan ceramah kini nangko, izinkanlah kami melanjutkan membaca bahasa-bahasa sandi dalam wujud kreativitas orang Minang. Kita pilih nantasera, kita rangkai, kemudian dikonfigurasikan menjadi suatu bentuk dan bisa dicaliak secara konkret. Adapun objek yang kami pilihkan ialah fungsi surau sebagai sarana pendidikan formal dan informal, dan latar belakang tradisi merantau bagi orang Minang. Nah baiklah. Dia utang bahan sua mengkolansai kato basabui mengkodape akan kita masuk saja kepada pokok perbincangan. Didulang sedulang lai pendulang ngameh bangkaulu, diulang saulang lai penyambung kaset nan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan kodratnya, laki-laki dilayakan dengan bangun tubuh nan kuat kokoh, dengan nyali keberanian yang tinggi dan berpikir lebih rasional dibandingkan dengan kaum wanita. Barangkali dengan segala kelebihannya itulah timbul naluri ingin memimpin, memberikan perlindungan kepada wanita yang memang membutuhkan. Kemudian menyusul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta pembagian tugas nan tak pisah menurut kedudukan masing-masing. Sajak manusia tinggal di gua-gua sampai kepada mengenal peradaban bahkan taruh ke zaman teknologi kini nangko, rupanya pembagian wewenang itu masih tampak nyata, walau batih dan versinya mengalami perubahan-perubahan. Sekalipun akhirnya pihak wanita menginginkan persamaan hak dan sebagian dah dicapainya, tapi mustahil melawan kodrat, sebab kodrat itu hadir tanpa diminta dan tanpa dituntut. Itu sebabnya perjuangan emansipasi kadang-kadang terasa tidak adil. Karena wanita tidak pernah menuntut persamaan kewajiban. Akan pincanglah jalannya masyarakat sekiranya hak disamakan, sedangkan kewajiban tak seimbang. Dalam konteks itu, Minangkabau menganut kaidah tersendiri, yaitu memberikan seluruh apa yang menjadi hak-hak wanita sesuai dengan kodratnya pula. Hak perlindungan keamanan, hak pelayanan ekonomi, kedudukan sosial dan lain sebagainya, dan kasadonya itu lah lama dimiliki wanita Minang. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh wanita yang mengobarkan perang emansipasi tidak pernah muncul di tanah Minang, karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa menuntut sesuatu nalah ada dalam genggamannya. Adat dan merupakan peraturan tertinggi dalam masyarakat, terlalu banyak memberikan fasilitas dan subsidi kepada wanita. Rumah gadang secara gratis disuruh tunggu, ndak ke menyewa, ndak ke mengontrak. Seluruh hasil harta pusaka makanlah, minumlah, pakailah. Nak bersuami dilamarkan sampai pun keturunan menurut garis keibuan. Kurang apa oleh wanita di tanah peradatku. Hanya satu yang tak pernah lapih dari tangan, yaitu kekuasaan. Walaupun kadang-kadang orang laki-laki sampai mengalahkan orang demi kesejahteraan dusana kemanakan, namun kata putih hado di tangan mama. Wanita Minang tidak mengatur tapi diatur. Mereka hanya punya hak pakai, bukan memiliki. Biarpun kunci ada di pinggang, tapi rangkiang tidak jadi buka atas perintah siapapun, kecuali suruhan mama. Sabaliaknya mantang-mantang punya kuasa, seorang mama tidak boleh seleluasa mengambil padi, sabalun ada persesuaian dari bundo. Orang padusi tidak berhak jadi penghulu. Namun penghulu alum katagak kalau para bulokan doang sepakai tidak menerima.
baitu sepanjang adat di pusako. Tak kalau Cindua Mato dihadapkan sebagai terdakwa karena menculik putih bungsu dari Sungai Ngiang, seharusnya Bundo Kanduang selaku kepala pemerintahan berhak memberikan kata hukum. Tapi kasus pelanggaran adat itu diadili oleh Basa sampai Balai, lembaga judikatif, nan sadonyo terdiri dari laki-laki. Nan tentu saja ada restu dan pertimbangan sang ratu Bundo Kanduang. Nah, angku-angku di sana pendengar. Dari keseimbangan hak dan kewajiban itulah terciptanya kerukunan dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian angku-angku akan kami ajak menyelusuri radius kewajiban seorang laki-laki dalam keluarga, baik itu pun dalam masyarakat Kampuang dan Nagari. Pada pokoknya, seorang laki-laki di Minangkabau mempunyai fungsi rangkap. Fungsi yang mengakibatkan tumbuhnya ampek tanggung jawab dalam wewenang dan berbeda. Pertama, fungsi ayah sebagai baban langsung dari hukum Islam. Bahwa ayah memikul tanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya dan meliputi tanggung jawab lahir dan tanggung jawab batin. Sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Inya wajib melaksanakan tugas-tugas kebapakannya sampai mahanta anak-anak dewasa. Dan pedusi sampai bersuami dan laki-laki sampai mampu hidup mandiri. Di samping fungsi ayah, juga fungsi mama sebagai pengamalan dari ajaran adat. Mama punya tanggung jawab moral memimpin anggota kaumnya sepanjang bateh-bateh dan tagarih di pusako. Mama akan menurukokan sawah, membukakan hutan paladangan, membangunkan rumah gadang, kemudian mengatur pemakaiannya. Dalam hal itu, beliau bukan bekerja surang, akan tetapi dilaksanakan secara bergotong royong antara seluruh mama-mama dalam kaum dan sifatnya insidental. Sedangkan tugas-tugas mama secara pribadi adalah mengatur hal-hal dan bukan material. Seumpama menjaga kerukunan rumah gadang dan penghuninya terdiri dari beberapa unit keluarga. Katakanlah mama berfungsi sebagai koordinator rumah gadang dan bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Seandainya ayah dari kemanakan-kemanakannya atau orang Sumando tidak mampu memberi nafkah keluarga disebabkan sakit, disebabkan lamah atau bacarai umpamanya, maka fungsi ayah diambil alih oleh mama. Dunsana kemanakan tidak katalantar, biayanya dari haratu pusako dan mama-mama akan menggarapkan sawah secara kolektif. Dengan itu berarti tasadio dua figur penyelamat dalam satu keluarga, yaitu ayah dan mama. Kalaupun salah satu tidak berfungsi, masih ada fungsional lain, sehingga jaminan kehidupannya mutlak terpenuhi, biar kehidupan material ataupun kehidupan spiritual. Itu sebabnya tidak pernah terdengar ratapan anak yatim di tanah Minang. Anak piatu dan kematian mandeh tidak kemenderita di tangan ibu tiri, sebab si anak akan diasuh di rumah gadang oleh pedusi-pedusi dalam kaumnya. Nah, dunsana kemanakan pandangan. Kalau tadi ada dua peran yang dimainkan seorang laki-laki di Minangkabau, yaitu peran ayah dari hukum Islam dan peran mama dari hukum adat, maka ada satu peran lain dan bersumber dari undang, yaitu tuntutan kewajiban kepada masyarakat lingkungannya. Setiap orang mesti berpartisipasi terhadap masyarakat kampung di mana tinggal, memelihara kerukunan bersama sebagai satu kesatuan warga dalam wilayah jorong atau desa. Membangun sarana-sarana jalan, irigasi, pendidikan, rumah ibadah, sekolah, dan apa saja kebutuhan yang bersifat umum. Elok rumah dek tungganai, elok kampung dek orang tua, elok nagari dek penghulu. Nah, orang tua yang dimungkasi di siko adalah kepala desa dan stafnya adalah mama-mama di rumah gadang tadi. Di tangan mereka lah terletaknya kerukunan dan ketertiban masyarakat kampung. Tapi alah selesai tugas dengan 3 tuntutan kewajiban tadi. Alun naik. Masih ada ciek lain dan kedikako. Apa tu? Yaitu wilayah yang lebih luas, ialah negari.
Nagari nan kalau kita jabar ke lebih luas lagi yaitu negara. Seluruh potensi harus dikerahkan. Apunan ado diderma baktikan untuk nagari atau untuk negara. Iyo dana, iyo tanago, pikiran, waktu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pendeknya ndak satu pun orang nan bebas dari tugas-tugas kenegarian. Bajalan mairi yang bayi wa maisi. Patah batungke buto bairi. Sadonyo mesti talibat. Tentu saja sapateh kemampuan surang-surang. Angku-angku di sana penangah. Kampe poin tanggung jawab tadi termaktub dalam sebuah pantun pepatah nan berbunyi sebagai berikut. Kaluak paku asam balimbiang, timpuruang lenggang-lenggangkan dibawa narang saruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan ditenggang nagari jan binaso. Anak dipangku. Dalam arti harfiahnya si anak menyatu diri ayahnya secara tunggal. Kok lari tabau lari, kok jatuh samo tarau. Patah sayuk batungke paruah nan anak di gungguang juo. Entah kok tanah lata sirah itu bak katurangan tinggal. Maknanya tanggung jawab mutlak. Tuhan betul betapa. Kemudian di samping memangku anak, kamanakan dibimbing pulau. Membimbing adalah menuntun tangan orang sambil berjalan. Mengkasuinya mengarahkan kanan bahaya. Membawa kanan bana menunjukkan di malawi dan sati rantau dan batuah. Nanti, kalau lah tibu di jalan data, kabui tarang hujan lata duah maku kamanakan dilapeh-lapehkan. Disuruh melangkah surang diriangkan dari belakang dibari pituah dari Jawa. Barangkali sistem iku ada persamaannya dengan semboyan pendidikan nasional gitu, yaitu Tut Wuri Handayani. Kini anaklah dipangku, kamanakanlah dibimbing, maka orang kampung pun dipatengangkan. Tenggang adalah kata-kata Minang nalah di Indonesia kan. Menurut arti aslinya, ialah kira-kira sama jauh sahu, perbuatan atau karya macam itu. Tidak dapat bertenggang, artinya buntu segala usaha. Mempatenggangkan, membantu, menanggulangi. Tenggang raso pengertiannya toleransi. Orang kampung dipertenggangkan yaitu usaha na iduit surang. Ciptakan pemerataan sosial. Hilangkan gap antara si kayo dan si miskin supaya jangan timbul keresahan. Keresahan na menjadi pangka bala gangguan kapitmas. Kok tumbuh hawa di lereng agak itabi yang jangan runtuh bukit jangan sampai ke panesan agih lalu waya nak tajud. Usah bak sudu-sudu di tepi jalan. Dijambo kanai miangnya, dijuluak kanai gatahnya, dipanjek kanai durinya, kesudahannya diparun de orang lalu. Nah, baapulo caronyo menenggang nagari jan binaso. Tanah sebingkah laba punyo, rumput sahalai laba miliak, tapi malu nanalun babagi. Rimbo dipancang untuk parak, rawang dipetak untuk sawah, tepian laba untuk pandam laba tantu. Tapi rasuk kepentingan basamu punya orang sanagari. Caro basuku tagak di suku, caro banagari tagak di negari. Kok malu di ate hinuri baruah, takajuit di mudiak tagamang di ilia, mamak di pintu hutang kemanakan di pintu bayar. Oleh sebab itu, indahlah mudah menjadi orang Minang kok. Sulit. Tanggung jawabnya luas dan rumit. Babannya barek gayut bagayut. Kapalo sarik berjunjungan bau barisi keduanya suuk kida menjenjiang pulau. Tapi itulah resiko sebagai pemimpin. Pemimpin dan ditanya tentang kepemimpinannya. Ditanya di manusia dan dipimpin, ditanya di Allah yang memberikan pimpinan. Sadonya mesti dipertanggungjawabkan kini ataupun iswa. Para penangan akan menghormati. Banyak orang yang berpendapat dan kadang-kadang ada jiwa keluhan dari dalam bahwa orang laki-laki di Minangkabau terlampau diberi ibaban. Sehingga timbul ucapan sinis dan mengatakan laki-laki dijajah wanita. Atau ada nambai buati. Semalang-malang nasib orang adalah nasib laki-laki di tanah Minang. Tak ubahnya bak buruh kontrak di tanah Delhi. Sepanjang hidupnya disumbangkan untuk perusahaan sedangkan milik pribadinya ditiadakan. Diramunya kayu kerimbo, dialahnya batuang juanau.
Maka tagaklah rumah gadang Gajah Maharam dan Salanja kedua balari sepakiak budak mengimbau salayuk ubin malayang. Selesai rumah dibangun, maka antrilah kemanakan ke biliknya surang-surang. Sedangkan bagi si Mamak dan Bajari hendak ada lantai dan balabiah. Beliau berganjua turun ke janjang menuju rumah Mamak Paja. Tiba di rumah anak rasa menompang. Sebab awak tinggal di pusaka orang. Kedudukan sebagai tamu tak dapat bak kata surang. Berjalan menapi-napi, malangkah magak-agak, kok rapik mamak rumah lah orang pulang. Maklumlah awak orang Sumando. Orang Sumando dan Bak Abu dia teh tunggu. Nyampang tiba hujan sadabaknya datang angin sadarok bakiki Sultan Tabang Ngambua. Yo kok ragu tulang lai kuat, saku kok lai sediang boneh badarai galak itu. Tiba masonyo daun rogek batang lacondong, tampua indak bagatah lai, maka diguluang baju di pabunta maretek kaki turun janjang, kasurau juo kesudahannya. Di pangkua sawah kemanakan, di lambuak tanaman kareh dituga tanaman mudu nandape anyo makan di dagang. Asianyo pantang dibawa pulang, sebab itu pusako tinggi tacalo bana dalam adat. Batanam di sawah anak, baladang di para bini, tibu mamak dibagi-bagi. Sebab haratu pusako orang, kasudahanmu, kalapau dimakan kanyang. Maka kesimpulannya, orang laki-laki Minangkabau hidup tak bermilia. Hubungan jo anak indah akrab, tabateh judin dia ngadat. Harga dirinya hilang, status sosialnya kabua dan inyo hidup tanpa harapan dan tanpa jaminan hari tua. Nah, untuk mengembalikan harkat kemanusiaannya itulah mangku inyo marantau jauh kawin jupadusi orang lain. Di negari orang inyo menemukan kembali miliknya nalah hilang. Inyo membangun rumah tangga dan dirinya sendiri jadi tuan. Inyo mencari jabatan surang dak ada orang ke Managuanya, dak ada orang ke Mangumando. Inyo makan barana anak indak mituo ke Mupe atau pembayan ke Menyindir. Di rantau ndak ada urun sanak ke Mausia, ndak ada ke Manakan ke Menggaduah kok tibu mamak jadi tamu. Nyo hidup bebas tanpa basa-basi, tanpa kata pemanih dan memuakkan. Di sekolah baru tarasu jadi orang. Jadi pada hakikatnya, orang Minang merantau adalah pelarian. Merantau sebagai pernyataan protes terhadap struktur adat, sistem masyarakat dan senjang penuh kemunafikan. Merantau adalah manifestasi dari pemberontakan dingin kepada aturan kaku, aturan dan dirinya sendiri tidak mampu merubahnya dari dalam. Kini timbul pertanyaan. Iyo ba itu? Kok kaji ya? Batua kok orang awak merantau adalah hijrah dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat peradaban. Iyo kok orang Minang maranyuk pai marantau ulah dijajok di negari. Kalau kami ke menjawab pertanyaan kok, maka kami mengatakan indah. Tidak begitu. Tapi batua kok orang Minang lah menciptakan kekeluargaan patrilineal, yaitu kekeluargaan yang bersifat ayah anak, dan meninggalkan matrilineal kekeluargaan mamak kemanakan. Jawabnya secara praktis iyo, tapi secara ideologis indah. Apa alasan kami mengatakan begitu? Tradisi merantau lah mendarah mendaging bagi orang Minang sejak siswa. Barangkali ikulah salah satu warisan tertua dari nenek moyang sebagai suku petualang di daratan Asia. Pada mulanya merantau antar nagari atau antar luak di Minangkabau. Kemudian berkembang ke daerah tetangga, ke Jambi, ke Riau, ke Mandailing atau paling jauh ke Bengkulu. Sesudah Perang Padri makin berani. Lahado namuju barang ke Pulau Jawa sampai menjalang Japang Masua. Waktu itu sifatnya baru rantau musiman, yaitu tidak membawa keluarga dan sekali setahun pulang. Hari kepuaso tiba di rumah habis rayo balik pulau itu sepanjang musim. Tapi lewat tahun 50 terjadi perubahan total dari bentuk tradisional kepada cara yang lebih maju. Mungkin akibat pengalaman baik masuk Malaysia ditambah masuk Jepang di darurat,
maka sesudah terbuka perhubungan orang awak lingkuik kabui karantau membawa keluarga. Sehingga kampung langang nagari tinggal orang lah habis merantau Cino. Keadaanku bertambah parah sesudah nagari bagolak tahun 60-an. Kini ko lah basera anak Minang maunyi nagari laweh antara Aceh Irian Jaya. Bahkan sampai ke Brunei ke Malaysia. Iduit rukun je penduduk asli ditampai inyo inggok mencakam dengan berbagai profesi jalan iduit. Tidak saja di kota-kota gadang, tapi sampai ke desa-desa, ke gunung-gunung, di pasar, di kantor, di pabrik, di oto, tapi jarang di sawah atau di ladang. Kita balik ke pokok persoalan. Akibat dari pengaruh lingkungan, ditambah dengan kondisi dan jauh dari campur tangan pusako, nampaknya kehidupan di rantau praktis di luar ikatan-ikatan adat. Unit keluarga hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan dunsana juga kemanakan lah membantu keluarga bebas pulau bersama orang Sumando. Kok lai tandang batandang basuo masu warisan, sifatnya sekadar silaturahmi. Satu kenyataan bahwa lah terjadi pergeseran dari bantu matrilineal kepada bantu patrilineal secara umum. Akan tetapi, siapapun tak dapat membantah. Kalau di luar itu nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi. Orang masih tunduk kepada tata krama kekerabatan famili. Hubungan mama je kemanakan tapaliaro bahkan tambah mesra. Minantu tetap digalai. Daipa, babisan, basumando, menyumando, babako, babaki, tarui harago maragui. Baitupun caroma kampung panagari. Pernah pada suatu hari terdengar dialog antara ayah Joana dan cukup berkesan untuk disimak. Ikut sebagai bukti. Ada seorang laki-laki suku Caniago menyumando ke orang Sekumbang. Tinggalnya di Medan. Anak beliau bernama Ervan, sedang duduk di bangku SMP. Karena terpengaruh juga ada Tapanuli, maka si Ervan ko meletakkan suku di ujung namanya. Banggalah paja junamu Ervan Caniago. Mencari kejanggalanku, maka ditegurlah dari si ayah. Gua bahasa Medannya kira-kira. Pan, kenapa aku pakai suku Caniago? Menjawablah si anak. Iyalah pula, ayah Caniago, aku pun Caniago. Sambil singin-sing yang badak dijalehkan adik si ayah. Bukan begitu, Pan. Sebetulnya suku kau itu si Kumbang. Bah, si Kumbang suku maknya itu. Iyalah, itunya pula maka suku kau itu si Kumbang. Jadi, ya Ervan si Kumbang, bukan Ervan Caniago. Nah, kalau begitu aku ni ikut maknya. Semua kalian ikut mak. Kenapa begitu? Iya begitulah cara adat awak. Kita ini Padang, Pan, bukan Batak. Nampak jaleh dalam dialog pendek Iko bahwa kalaupun tinggal di rantau, namun adat indak dirubah. Inyo indak kemangklaim suku anak-anaknya menjadi suku pusakonya. Satu harapan, mudah-mudahan adat Minang indak kepupui. InsyaAllah. Angku-angku sidang pendengar. Lebih lanjut akan kami kemukakan data dan fakta dan memperkuat keyakinan bahwa adat sebagai warisan budaya masih akan dipertahankan. Bahkan indahlah terlampau berlebihan kalau dikatakan mereka yang dirantau dan tinggal di lingkungan bermacam-macam kebudayaan lah mengamalkan adat secara murni, setidak-tidaknya dalam hal yang sedang kita permasalahkan kini. Maaf, akan kami ambil contoh Jakarta. Baham ke Jakarta. Sebab yang pertama, daerah pemukiman orang Minang di luar Sumatera Barat yang terbanyak adalah Jakarta. Menurut sumber yang dapat dipercaya, saat kini jumlah orang awak di Jakarta mendekati 800.000 jiwa. Artinya dalam 9 manusia ciek Minang, atau kira-kira 23% penduduk Sumatera Barat sendiri. Pendeknya kalau dunsa nak pergi ke pasar proyek Tanah Abang atau sekitarnya, apa bahasa awak salah. Dijamin tak kesasih. Baik itu banyak orang awak. Sudah itu alasan kami mengambil ukuran Jakarta, sebab kami tinggal siku. Jadi faham mana situasinya. Dan kami yakin
bahwa suasananya indak kejauh berbeda di daerah perantauan lain. Kita mulai dari memangku anak. Masalah iko rasanya ndak perlu disingkukkan secara panjang lebar. Otomatis baban lah bapikwa. Allah dirasuak menjariau, Allah dikasau laki ato. Batua menurut adat, syah menurut syarat. Kemudian tentang membimbing kemanakan. Walaupun indak ditawarkan, tapi kalau kemanakan datang minta bantuan lah batajuni kok. Pokok itu bantuan keuangan atau bantuan jasa. Tentu saja sepanjang tubuh bayang-bayang. Biar dari tingkat manapun, mama intelek atau mama awam, kaya atau ndak berpitih, namun rasu bakal manakan ndak kehilang dari hati si mama. Berapa banyak kemanakan yang berhasil disubarangkan mama. Mama jauh mama dakik sama saja. Kok profesinya manggale, diarahkan ke dagang. Kok beliau pegawai disekolahkan atau diusahakan ke raja. Andai kata tiba dun sanak pai bayo tantang suaminya nantak pulang-pulang. Atau apa si buyuang sakit-sakitan tak berubah. Pada umumnya lah ia bertanggapi. Kok bakal araran tentu indah. Pokok itu bantuan keuangan atau bantuan jasa. Tentu saja sepanjang tubuh bayang-bayang. Biar dari tingkat manapun, mama intelek atau mama awam, kaya atau ndak berpitih, namun rasu bakal manakan ndak kehilang dari hati si mama. Berapa banyak kemanakan yang berhasil disubarangkan mama. Mama jauh mama dakik sama saja. Kok profesinya manggale, diarahkan ke dagang. Kok beliau pegawai disekolahkan atau diusahakan ke raja. Andai kata tiba dun sanak pai bayo tantang suaminya nantak pulang-pulang. Atau apa si buyuang sakit-sakitan tak berubah. Pada umumnya lah ia bertanggapi. Kok bakal araran tentu indah. Datang orang Sumando mengadukan anaknya ke rengkang tak bantu. Rumah katanya gusur paja dilamar orang. Kadang-kadang melaporkan rumah tanggunya bersiarat. Berbusilah salah langkah paja dan bujang lah terambau dan lain sebagainya. Nampaknya lain tanggulangi. Tiba surat dari kampung mengabarkan dapur leruntuh, sawah kane galodo, parak dikisah orang, pendeknya macam-macam lah. Aduh kalau mamak lagi pulang, kalau indak wesa nama layang. Kalau nanari bayak bulan bayak, biarlah ke sempuak bantai ko rutin ko. Lain. Pendeknya, asah lai pandai semua pandai. Tahu magak je menimbang, mudah-mudahan tak tangih dan tak berpujuk, tak tagamang dan tak berjawab. Ko indak pan wakatih penuh ke bawah lain. Tapi kalau berbisik-bisik aja mama, bermuti-muti judun sana atau ndak tersabit-sabit nama permaisuri dalam surat, itu bayo. 2 hari 2 malam mama dikesan bini, terjadi perang dingin di rumah tanggunya. Kesudahannya tainayo mama ulah di awal. Kanai kali. Pun pihak dari istri mama. Kok mailia seketik-seketik ke kemanakannya, pa biarlah. Rasa ki orang pulau. Nyokok dape, awak menjago-jagokan papa sini, weh. Nyampang tibu mituo sekali-sekali, bapak rasukan gua. Jago makannya, lapihnya pulang. Papa tahu orang tua kalah. Arok je sawah, pabaya ibadah. Aku indah. Merutuk-rutuk ke suami. Di awak saja nama nandehan. Ikulah ke dibantu, itulah ke dikirimi. Waktu kita susah, layu orang nama dok, layu orang nama tanyo. Gawat, gawat. Sabaliaknya pula. Sabaliaknya dek dun sana. Tahu-tahu laju di mama. Kok nan sanang bana hatinya ke beliau meminta. Pasti gadang larehnya, cayolah. Dak bahado di petik-petik stek cuma aja buruang ketitiran kue ke dianya. Tapi kadang-kadang kan gaji aku jawab. Bamusuhi Korea Pino tu. Bau pe, bahasa segala macam kan. Dak nak lebih bini. Lah tebulakang bana wak kini. Malang bana kalian mama. Kasudahannya parang ramuan. Mama juga nama nangguangkan. Masalah mempertengahkan kampung kulai bana apa makan kau. Hampir tiap kampung ada organisasinya. Setidak-tidaknya bantu arisan. Biasanya di sini lah mencari dana. Gadang kayu, gadang dahan tapi gengsi kalau tak ke satu. Tak kumpul piti berkirimkan pulang.
Ada nan untuk sekolah, ada untuk madrasah, mix musaji, alat-alat olahraga pemuda dan lain-lain objek pembangunan. Ko ada orang kampung awak na dalam Pukunyang di perantauan, biasa sasa idui atau memecah buik merusak nama kampung, aiko bapusong samuikan ko. Patut dipulangkan, juga dipulangkan, patut dipesuamikan, dicarikan orang walaupun baalah kecaronyo. Pendeknya ndak janjang kayu di kapiang dak ayah talang dipancuang si 20 masonyo. Guno kain pelampuk miang, guno pitih pelampuk malu. Itu sebabnya di antara baribu-ribu gepeng, yaitu gelandangan dan pengemis, nan barumah karate kardos nan maunyi kolong jambatan atau menyapi-nyapi untung rokok, alhamdulillah ndak sakari juga pun bangawak. Syukur. Ada nang ganji ya benar. Samantiko mantiko pemuda awak, nan karajonyo kalua masuk daerah hitam, tapi peliang sanang hatinya kalau besu orang pedusi Minang ada di dalam. Walau inyo tak kenal sama sekali. Pajaku mesti dihalaunya keluar. Tak lantai angannya surang dilaporkan ke ketua. Sehinggonya tak buliah orang pedusi awak untuk cabuah. Sampai kini baik itu. Kok lai mana cek-cek tapi biasanya tak ketahuan kalau ini orang awak. Nyo menyuruh hilang-hilang memakan habis-habis. Apa dasar sebenarnya tu? Karena si pemuda tadi itu jual kamu, bukan. Karena moral, indah. Sebabnya karena malu alun babagi. Itu. Walaupun dirinya bagai limang dosa, tapi inyo ndak rela dun sanaknya membuat malu, inyo ndak sudi negarinya menanggung malu. Sedangkan rasa malu itu sendiri bapangka dari adat. Masya Allah. Baik itu jauhnya tahun jam mulai adat ke dalam dadonya, sehingga kadang-kadang perlawanan jolika. Mari kita lanjutkan mengumpul bukti bahwa macam mana pun susahnya hidup di rantau, nagari tetap dipertenggangkan. Ditenggang usah binaso, ditenggang 100 adatnya. Lah umum kita mengetahui, kalau setiap pembubaran panitia, laporan rutin dan mesti didanga adalah defisit keuangan. Panitia tekor. Apa karena pemasukan dan tidak mencapai target anggaran atau karena kampianan bocor? Itu daerah lah itu. Tapi lain halnya dengan pelaksanaan MTQ tingkat nasional di Sumatera Barat tempoh hari. Panitia balam. Urang tak heran-heran, kagum kita bangga dan pemerintah pun puas. Di mana kuncinya? Kuncinya antara lain dek banyaknya dana dan mencucu dari perantauan, di samping sumber-sumber dari kampung sendiri. Dan tentu saja kuat katam karena sapi, dek ketatnya pengawasan dan pengarahan dari Pemda kita. Itu ciek itu. Nah lain, ada satu gerakan sosial di perantauan, namanya Gebu Minang, Gerakan 1000 Minang. Gagasanku timbulnya dari Bapak Presiden, supaya setiap warga Sumatera Barat menyumbangkan Rp1.000 setahun untuk pembangunan daerah. Lantas terbantulah Gebu Minang tadi, dan dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat rantau untuk mengumpulkan dana. Hasilnya dikirimkan balik ke kampung. Nah, walaupun alun berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun realisasi dari mempertenggangkan kampung lah nampak sikap. Lah basuluh matuari bergalanggang maturang banyak. Mari kita taruhkan kini. Dalam rangka halal bihalal tahun 86 lalu, Himpunan Para Seniman Minang Ibu Kota menyelenggarakan pagelaran seni yang berjudul Pekan Wisata Budaya Minang. Segala macam permainan rakyat dikeluarkan, baik tujuh bazar dan menjual jenis-jenis makanan dan hasil kerajinan tradisional. Sajak dari nan klasik sampai nan modern ada. Pacuitia, tandia ngalang-ngalang, silek, dabuh, teater, macam-macam. Taraga nak makan ketupik gelepaku, bubuah kampiun, nampi yang jadadia jari yang bertokok, sadonyo tersedia. Biayanya tak tanggung-tanggung, mak. Ampi 100 juta. Coba bayangkan. Nampak bana tabu dua sumangi waktu itu. Nan kayo turun jepiti, nan cadia uruh muruh, nan bagak menjaga keamanan. Nan mambiak muku banyak. Pendeknya salapan hari, salapan malam, lamunyo bagu linsam di Senayan. Rasuka pacah istoratu di buahnya. Sia nantakan merasa bangga. Kalau alet itu dihadiri oleh menteri-menteri, para jenderal, gubernur, sampai ke bupati sadonyo mamak itu. Bintang film sambuah pengusaha jangan dikatakan lain. Tapi maaf angku-angku.
Nan kami mengkasih mengabarkan iko adalah untuk membuktikan bahwa dahsyatnya ledakan rasa rindu je cinta karena Minang. Keliru kalau ada nambah pendapat orang awak merantau nomor dandam. Omong kosong itu. Waktu terjadi tanah longsor Bukit Tui nan dinyatakan sebagai musibah nasional, para perantau dari seluruh tanah air secara spontan tanpa dikomando meresek saku surang-surang membantu dunsana-dunsana di kampung. Konon kabanyo dana nan takumpu mencapai jumlah 1 miliar. Alhamdulillah. Satu pernyataan dari papatah yang mengatakan, seciok bayam sadanci yang babasi, mendapik samu beruntuang keciciran samu merugi, tibu delok baimbawan tibu dibuat bambawan. Bukti lagi bahwa nagari lai bapak tenggangkan. Banyak kemanakan. Terlalu banyak contoh-contoh yang menguatkan bahwa tabang gagak jo hitamnya bajalan Raminang jo adatnya. Dimanapun bumi orang dipijak, langit orang dijunjung, namun bumi je langit Minangkabau ndak kalupu. Pernah seorang sarjana sosiologi menyebut-nyebut Minang dalam disertasinya untuk mencapai doktor. Antara lain beliau mengatakan bahwa orang-orang Minangkabau itu kuno, licik dan pelit. Licik itu cerawaknya galia lah. Pelit artinya sampili, ceke. Mendengar kata-kata tak lama dari si sarjana dan bukan Minang itu. Kurang awak heboh bak labah tegoyak sarap. Tasingguang benar puncak kada aja. Berang, banci, kutuak, sumpah, sarapah, babauan menjadi satu. Macam-macam reaksi orang waktu itu. Dari golongan intelektual ada nama nantang berdebat di forum resmi. Orang-orang hukum mengatakan bisa dituntut di pengadilan karena itu penghinaan. Politikus menilainya sara, mengancam kerukunan dan kesatuan nasional. Para remaja berkomentar, pajatuh seki-hati ke pemuda Minang sebab cintanya ditulak. Nan pareman menggarega, dan sana laki-laki dia lapuak mencuang pajatuh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan masalahku didiamkan saja. Nah, terlepas dari persoalan iyo atau tidak, batua atau salah, nan nyato reaksi spontan itu bertolak dari harga diri, sebab barang yang dicintoinya dicaceh uang. Seolah-olah orang awak ingin mengatakan, raik orang my country, kok rancak keburuak negari den manga-manga ke kau, kiro-kiro baik itulah. Angku-angku urusan anak pendengar. Berpedoman kepada kenyataan dan kita kemukakan tadi, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa image yang mengatakan bahwa seorang Minang merantau adalah pelarian, menyingkirkan diri dari struktur masyarakat yang tak manusiawi atau merupakan pemberontakan adat, ternyata bohong sama sekali. Suatu persangkaan yang tidak punya dasar. Orang laki-laki di Minangkabau tidak pernah mengeluh apalagi memberontak. Inyo tidak merasa dirugikan, malah sebaliknya merasa bangga dan bahagia. Kalau dikanari pikir-pikir, baitu sare tugas nan disandangnya, tugas sebagai ayah, sebagai mama, sebagai putra daerah, dan bagi orang lain mustahil tangke sekaligus, maka akan timbul pertanyaan. Resep apa yang diberikan, dan bagaimana cara mempersiapkan fisik, stamina dan mentalnya, sehingga sanggup menjadi Superman macam itu. Jawabnya ialah, mereka digodok di pusdiklat adat. Apa pula itu pusdiklat adat? Pusdiklat dan nambah mengkasu ialah surau. Mulai umur 7 tahun anak-anak Minang diharuskan masuk ke pusat pendidikan dan latihan tadi, sampai kemudian siap untuk diterjunkan ke masyarakat. Melalui pengawasan dan ketat, mereka diasingkan dari rumah. Makannya indak boleh dikanyangkan, laluknya dipapan, karajunya bagu balok. Moralnya dididik, juga agama, fisiknya dilatih bersilek, dan mentalnya biaja persambahan. Daftar kegiatannya kira-kira macam kau. Sesudah pagi-pagi sarapan jenis dingin, inyo menjalankan tugas-tugas rumah tangga sampai pukul 2. Sudah itu boleh bermain. Kok kabalang-alang, kok kabadomino, kok kababuru, terserah. Namun permainan itu adalah pelajaran dan mesti disimak maknanya. Selesai sembahyang maghrib, berkumpul di surau, mengaji. Sudah pula mengaji, turun ke laman surau, bersilek. Sebelum lalu adalah pelajaran cerdas cermat, yaitu parang pantun dan takutaki. Iko gunanya mempagalia lidah, Pak.
Kemudian baru lalu di lantai bagaluang jokain saruang. Besok pagi garuntang puntang pulau kaya sumbayang baru pulang langsung ke dapur bersuo je nasi dingin. Itulah siklus kegiatannya sepanjang hari. Sehingga kalau dicaliak kepada padatnya jadwal pelajaran, praktis anak laki-laki tidak pernah merasa di rumah. Seakan-akan mereka sengaja dibuang dari rumah kadang. Kini timbul pertanyaan baru. Apa sabananya hikmah daripada pengasingan anak-anak muda macam itu? Nah, baiklah, kita bicara soal pengasingan. Setidak-tidaknya ada dua manfaat yang dapat diambil. Yang pertama ialah untuk tindakan preventif. Sebagai remaja mata, mereka tidak boleh berkenalan dengan sesuatu yang berbau seks. Untuk itu anak-anak yang serba ingin tahu itu tidak dibenarkan bagaimana jurusan anak polisi. Atau mencari hal-hal yang bersifat mengundang pikiran kotor dan mungkin saja ditamunya di tengah-tengah keluarga. Kalau pergaulan bujang jogadih tidak dibatasi, alamat kata jadi penyimpangan-penyimpangan dan merugikan akhlak. Akibatnya paga makan tanaman. Apakah itu mungkin, Mada Tua? Sedangkan mereka sekeluarga. Kenapa tidak mungkin? Itu kerja mudah bagi setan jua bilih. Deulah bagi sia jua begeso. Lamu-lamu habis miang di sembilu. Kesudahannya tabaka batuang serumpun kalam nagari di basoknya. Tersebab bagalintin pintin tarui jua saham. Satu wakatu pungguang kapak kata jam jua. Trisno jalaran soko kulino kata orang Jawa. Cinta akan bersemi melalui pergaulan intim. Taro ndak dunia. Tapi kesempatan ado bisa terambau. Urang kahutan ndak berniat pai baburu basuo je kijang patah. Pasti digungguangnya dibawa pulang. Sabaliaknya biarpun berniat ke mencilok tapi nan punyo indak talengah disaurong kerja buruan. Nah, untuk menghilangkan kesempatan-kesempatan itulah mangkonya diasiangkan anak bujang lalu di surau. Adapun ajaran moral ala Minangkabau menomorsatukan kesucian akhlak tentang kesusilaan. Di antara salapan pasang kejahatan menurut hukum adat, sumbang salah adalah urutan paling bare. Bisa diancam hukum buang kok. Sumbang salah itu artinya kejahatan susila. Makanya, ukuran martabat seseorang ditentukan sampai di mana kemampuannya membatasi diri dalam perilaku dan ada hubungannya dengan wanita. Perampok bisa dimaafkan, pembunuh dapat diampuni, tapi skandal seks tidak mungkin ditolerir oleh masyarakat. Baik itu sensitifnya masalah pelanggaran susila, sehingga bisa-bisa menimbulkan perang antar suku atau antar negari. Kalau kemanakan dari suatu kaum diganggu, itu berarti penghinaan bagi seluruh laki-laki di kaum yang bersangkutan. Dan setiap penghinaan akan dibalih dengan cara apapun, ditanam tumbuh di kebuah gadang itu pepatahnya. Acok bana terjadi perceraian beruntun dalam dua suku bayi pabisan hanya berawal dari putusnya pertunanganan. Sepele. Kalau kemanakannya diberi malu, maka kemanakan atau pemilih yang mempabuai akan diberi malu pula. Tidak dapat jenang kasa jenalu, tidak talok jeladiang joracun dan cakap mesti berbalik. Sampai macam itu bana tingginya nilai susila di tanah Minang. Maaf. Barangkali kemanakan kemendace-dace mendengar satu berita bahwa lah terjadi perceraian di malam pengantin akibat anak daru tidak selamat. Seluruh kaum goncang. Disikulah dituntut peranan mama untuk bertindak sebijaksana mungkin. Kau dapat garih patah di saluang tidak ketebaik di negari. Cuekin aja. Itu sih masalah sepele, bagi bung yang sepele, tapi bagi kami serius. Mau apa? Tuh. Kalau di daerah lain disediakan acara cari jodoh bagi muda-mudi, nan mendapat legalisasi dan perlindungan hukum adat, tapi di tanah Minang itu diharamkan. Jangan cuba-cuba bekijuan matu jo anak gadis orang kalau sayang cukup piah nak ketemu Tapi ko iyo lah taraga kudo nak bapulano kabau laingin berpasangan acari selah piti banyak-banyak. Baik tujuh pihak nang gadis-gadis. Indak buliah palala, indak buliah galak marahai, indak buliah penduduk tanggal janjang, paliang cilaku petandang lalu pantang nak gadis pejalan surang. Kalau budi lata sini hilanglah tuah di negari rancak dan indak peguno lain. Dalam hal itu mama pun diperingatkan, agak palia tek mato mak,
Tu si upiak manih lapang galak surang demu kecamin tu. Barangkali siriah lapak tui perjunjungan. Bah itu waris dijawabkan orang dahulu. Antah kini tidak jalikan. Tapi nan nyato, secara simbolis masih tinggal curi yang di batu. Nampak pakai-pakainya. Caliaklah. Di antara 27 provinsi di Indonesia tercinta tu, barangkali Sumatera Barat lah satu-satunya daerah yang tak pernah mempunyai lokalisasi WTS. Mungkin saja barang kuado, tapi di awak indak bakandangkan, indak bapamerkan. Mari pertahankan lambang supremasi moral yang menjadi kebanggaan Ranah Minang. Itu manfaat dan pertama. Manfaat dan kedua ialah untuk menanamkan wibawa pribadi. Batu tua judun sanak pedusi atau jo kemanakan dan paralu-paralu saja. Mesti serius, tegas tindakan humor apalagi berkele-kele. Sada mengecek buang muka kena lain usah dipandang mencek matonyo. Maka secara kejiwaan lawan mengecek akan menaruh hormat dan segan. Disitulah tumbuhnya kewibawaan seseorang. Tapi sikap semacam tadi akan sulit diciptakan oleh si calon mama disebabkan pergaulan nan talampau intim di keluarga. Dikhawatirkan nanti inyo tidak bisa berfungsi sebagai pemimpin dan potensial di rumah gadang. Agaknya ikulah alasan timbulnya suatu etik bahwa seorang komandan tidak boleh talampau akrab dia nak buah, begitu juga antara guru jemuri. Maka untuk membantu satu kepemimpinan dan berwibawa mesti mampu mendisiplin diri, dan itu hanya bisa kalau pandai menjaga jarak antara yang dipimpin dan memimpin sehingga timbul rasa hormat tadi. Itulah yang dimukasui dengan mamak disambah lahir, kemanakan disambah batin. Nah, kita teruskan. Sebelum ke surau makan dulu. Makannya ndak baidang-idang kan toh. Ambil surang ke periwak sedang terjarang kalau paralu menyuuk sambil tagak pintu dapur. Itu dalam maknanya tu kemanakan. Kalau makannya ditatiangkan, airnya diisikan, diservis, dipadasokan, maka akan timbul rasa berutang budi dalam hatinya. Aiko babayo. Apabila seorang lata makan budi, rumi mengatakan nan bana. Lidah letai impi nan iyo tersabut indak nan indak tersabut antah. Ba'a kata Pak Hakim ke manukuk meja menjatuhkan hukuman kalau si terdakwa lah menanam budi dari dulu. TV warna 24 inci letak berumbun di ruang tamu. Apa kata ibu? Tolong kata Pak, ibu hancur keadilan dia ulah jasuh letak makan. Kau akibatnya kemenakan. Ingat bahwa mama Ju adalah hakim di rumah gadang, hakim di dalam kaum. Oleh sebab itu, calon mama tidak boleh dibiasakan dapat servis dan membuat inyo lupa diri nanti. Tiba di surau, dibuka sore, ada guru beraja mengaji. Lah tamat Quran, lanjutkan beraja tafsir, beraja fikih, tarikh dan lain-lain cabang ilmu agama untuk baka dunia akhirat. Iko paralu, bahkan lebih paralu dari segala non paralu-paralu. Ibarat suatu gedong, maka agamu adalah fondasi dan manahan barik bangunan. Hotel batingke akan ambruk di atas fondamen dalam sejangka, apalagi kalau tanahnya gaca dan batu. Tidak salah orang menampilkan syarak sebagai sandi berdirinya adat, sebagai batu laweh pananai tunggak rumah gadang. Suatu saat aratu akan membuat orang kelaparan. Pengetahuan akan merusak kedudukan, menyebarkan malapetaka kalau inyo inggok di pribadi si kayu, si cadiak, si pengusaha dan tak beriman. Itu pasti. Memang membatasi kemauan manusia itu adalah aturan-aturan. Sedangkan adat juga aturan dan negara punya aturan. Tapi aturan buatan manusia dihakimi oleh manusia pula. Manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Seorang koruptor akan bebas kalau kesalahannya tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Mampacarui pengulu tidak melanggar daik doh. Asah jenah orang mendengar. Kok terdengar kemanakannya itu yo tak. Di suatu tampik nan romantis strategis, sepasang merpati sedang asyik mengembara di alam khayal. Nalayok malayang di salo-salo bintang angkasa luar. Tiba-tiba si Romeo mairik tangan si Juliet untuk singgah di bulan naga sabantah. Lantas Juliet ku capek bereaksi. Dengar ragu-ragu sambil batang buahnya berbasuh malu-malu.
Manga aku dah nampak ada orang dah. Oh, nampak ada orang cuma ada ditakuinya. Baik kalau ndak ada orang, baik kalau ndak nampak, tarui. Maka runtuhlah suatu pertahanan terakhir sebab bentengnya dibangun dari batang pisang dan rapuh, bukan dari cor beton batulang wajah, bukan benteng iman atas jaminan Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kesimpulannya, agamu mesti dipakukan arek dalam jiwa para remaja. Mesti ditatar, mesti dididik, mesti dilatih. Kemudian selesai pendidikan rohani dengan mengaji, maka kini pelajaran beralih ke pendidikan jasmani. Turun bersama-sama kalaman surau untuk balatiah bersilik. Seorang calon ayah, calon mama, calon pemimpin harus sehat badan, kuat dan gagah. Inyo diajar berani madoi segala tantangan dari manapun datangnya. Anak-anak Minang tak boleh loyo, tak boleh cengeng, apalagi maringek-rengek minta dikesiani orang lain. Dia terpentas kehidupan, acuk bana basua sewenang-wenangan dengan berbagai alasan. Tapi nyato setiap kezaliman mendatangkan sansaro di masyarakat. Nan bingung makanan cadiak nalamah mati degarata nan ketek terjelapak di salau kaki orang kadang. Dalam kondisi macam itu dibutuhkan munculnya seorang pahlawan. Syaratnya cie, yaitu baga. Baga bukan dalam artinya batinju, tapi baga merubah sesuatu atas kebenaran, baga mengatakan nan hak walaupun pahit. Maka tampek mencari baga itu di sasaran, bukan di sasana. Sasaran itu letaknya di laman surau. Nah, baiklah. Kita lanjutkan. Selesai pulau Beraja Silek, maka siswa-siswa naik ke surau istirahat. Dalam menanti matotakan tu ada pulau acara bebas. Disubik tadanga batakotaki dihilia babaleh pantun diulu berdebat berdiskusi di tengah mapa kesambahan. Kasadonyo itu